Kisah itu bermula di Wallowbury Forest, sebuah hutan yang pada awalnya tampak damai dan dipenuhi cahaya hangat. Namun ketenangan itu segera terusik ketika seorang pria yang terluka parah karena kacugak muncul ke permukaan. Ia terlihat sangat kelelahan, napasnya tersengal, dan wajahnya menunjukkan penderitaan yang jelas. Luka-luka di tubuhnya menjadi bukti bahwa ia baru saja melewati pertarungan yang brutal. Di sekelilingnya berdiri sekelompok petarung musuh yang bersikap agresif polontong, sementara beberapa mayat tergeletak di tanah, menandai sisa-sisa pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Di tengah kelompok musuh itu, sang pemimpin duduk dengan santai, seolah menikmati pemandangan lawan-lawannya yang telah dikalahkan. Salah satu bawahannya terlihat menunggu seseorang yang seharusnya datang, namun hingga saat itu belum juga muncul meski mereka sudah berusaha keras. Ia kemudian bertanya kepada pemimpinnya tentang langkah selanjutnya yang harus diambil. Dengan nada dingin dan tegas, sang pemimpin memerintahkan agar semua lawan segera dibunuh. Tanpa ragu, seorang petarung bertubuh besar yang bau ketiak langsung maju untuk melaksanakan perintah itu, mengangkat senjatanya dan bersiap melancarkan serangan mematikan. Dalam momen penuh ketakutan, pria yang terluka itu menyiapkan diri, yakin bahwa akhir hidupnya sudah di depan mata. Namun tepat pada saat genting itu, seorang pemuda tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi, datang tepat waktu untuk menghentikan serangan tersebut. Ia menyelamatkan pria yang terluka dari tebasan fatal. Dengan gerakan cepat dan penuh kekuatan, pendatang baru itu melempar penyerang tersebut hingga terpental, menyingkirkan ancaman dengan mudah. Rekan-rekan pria yang terluka yang melihat kedatangan pemuda itu langsung merasa lega dan memanggil namanya Jae-hyun sambil mengungkapkan rasa syukur atas penyelamatan yang begitu cepat. Melihat situasi berbalik, para petarung musuh menjadi ambek dan mulai berteriak, saling mendorong satu sama lain untuk menyerang Jae-hyun secara bersamaan. Mereka berharap bisa mengalahkannya dengan jumlah yang banyak. Namun Jae-hyun ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Ia menangkis setiap serangan dengan mudah, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan dan ketepatan yang sulit ditandingi. Setiap kali ia melakukan serangan balasan, satu demi satu musuh jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, arah pertempuran berubah drastis dan sepenuhnya berpihak kepadanya. Sambil berdiri tegak dengan senyum penuh percaya diri, Jae-hyun menyatakan bahwa berapapun jumlah musuh yang menyerangnya sekaligus tidak akan mengubah apapun. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Pada saat itulah identitas dalam game miliknya terungkap. Nama Jae-hyun adalah Hirkan dan gelarnya dikenal sebagai Hero Slayer. Mendengar itu, rekan-rekan Jae-hyun merasa menyesal karena telah menyeretnya ke dalam situasi berbahaya seperti ini. Mereka mengakui bahwa mereka sama sekali tidak menyangka musuh akan memasang jebakan. Namun Jae-hyun hanya menepis permintaan maaf mereka dan menegaskan bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan mereka. Ia kemudian mengulurkan tangannya kepada pria yang terluka dan membantu pria itu berdiri kembali. Pria tersebut memandang Jae-hyun dengan rasa terkejut karena kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, sementara orang-orang di sekitarnya ikut mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jae-hyun kembali menenangkan mereka, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang patut disalahkan. Setelah itu, perhatiannya beralih pada masalah sebenarnya, yaitu para lawan yang selama ini tidak pernah mampu bertarung secara adil karena kekurangan kemampuan. Ucapannya jelas diarahkan kepada seseorang bernama Seyel Yan, seolah ia sengaja memancing reaksi darinya. Dengan senyum mengejek, ia menanyakan apakah Seyel Yan setuju dengan penilaiannya. Respon Seyel datang dengan tajam dan penuh penghinaan. Ia meremehkan Jae-hyun dan rekan-rekannya, menyebut mereka sebagai kumpulan orang sampah yang hanya bersatu karena emosi kosong. Ia juga menambahkan dengan nada sinis bahwa sebanyak apapun orang lemah bergabung, hasil akhirnya tetap tidak akan berubah. Tak lama kemudian, identitas asli Sire terungkap. Nama lengkapnya adalah Chae Seolyeon, anggota kelompok Thunder Hunters dengan gelar yang dikenal sebagai Thunder of Queen. Jae-hyun terus mengejaknya bau kelek, menyebut bahwa Sire selalu dipenuhi amarah, menyerang tanpa perhitungan, dan berkali-kali kalah dalam pertempuran melawan orang-orang yang ia anggap lebih rendah darinya. Mendengar itu, Sire yang dipenuhi kemarahan langsung memperingatkan Jae-hyun agar tidak terus memancing nasib buruknya, atau ia akan menyesal. Namun Jae-hyun hanya tersenyum sinis sambil mengangkat tangannya dan memutar jam di pergelangan tangannya. Dengan nada sarkastis, ia mempertanyakan arti penyesalan, seolah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut kepada Sire.
Pada saat itu, Jaehyun mengaktifkan kemampuan dari jam Rolex-nya yang disebut slot on pertama. Seketika penampilannya berubah drastis. Sebuah pakaian tempur yang kuat dan khas muncul menyelimuti tubuhnya. Setelah transformasi itu selesai, ia kembali tersenyum penuh keyakinan dan menatap Sire. Ia menyatakan bahwa penyesalan hanyalah perasaan yang akan dirasakan oleh orang lemah seperti dirinya. Ucapan itu membuat kemarahan Sire semakin memuncak. Ia berteriak marah, menyebutnya sebagai orang yang sangat sombong, lalu memerintahkan seluruh kelompoknya untuk segera menghabisinya. Namun Jaehyun tetap berdiri di tempatnya dengan sikap menantang, senyumnya tidak hilang sedikit pun. Ia menyatakan bahwa sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak akan pernah mampu membunuhnya. Akan tetapi, kepercayaan dirinya mendadak runtuh ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tanpa ia sadari, tiba-tiba ia ditusuk dari belakang. Serangan itu datang dari orang-orang yang selama ini ia percayai, rekan-rekan yang telah bertarung bersamanya. Poin kesehatannya langsung turun dengan cepat dan peringatan mulai muncul di layarnya, menandakan bahwa pergerakannya kini terbatas. Dengan sisa tenaga yang ada, Jaehyun bertanya, bagaimana pengkhianatan seperti itu bisa terjadi? Salah satu rekannya dengan nada penuh penyesalan meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah menipunya. Pemimpin kelompok pengkhianat itu kemudian menjelaskan alasan mereka, mengakui bahwa mereka semua membutuhkan uang dan memohon agar Jaehyun tidak membenci mereka atas tindakan tersebut. Jaehyun yang terkejut dan dipenuhi amarah tidak mampu memahami bagaimana orang-orang yang ia anggap sebagai sahabat terdekat bisa mengkhianatinya dengan begitu mudah. Pada saat itu, Sire kembali muncul, tertawa dengan kejam seolah seluruh kejadian itu hanyalah hiburan baginya. Ia mengejek Jaehyun karena terlalu naif, mempercayai ikatan persahabatan palsu dengan timnya, menekankan bahwa emosi seperti kepercayaan dan kesetiaan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan uang. Ia kemudian mendekatinya dengan sikap dingin dan menyatakan bahwa ia akan memastikan Jaehyun benar-benar disingkirkan dari permainan untuk selamanya. Ia juga terus merendahkannya, mengatakan bahwa jika ia terus membunuh Jaehyun setiap kali masuk ke dalam game, maka Jaehyun bahkan tidak akan mampu melangkah satu langkah pun dalam permainan. Selian kemudian mengingatkan pengakuan Jaehyun di masa lalu ketika ia pernah menyebut dirinya sebagai orang yang tidak berharga di dunia nyata dan bahwa game adalah satu-satunya hal yang ia miliki. Dengan senyum penuh ejekan yang kejam, ia menyatakan bahwa sekarang Jaehyun telah kembali menjadi orang menyedihkan seperti dulu. Mendengar hinaan itu, Jaehyun tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia meledak dalam kemarahan dan mencoba menyerangnya, menuntut agar ia berhenti berbicara. Namun serangan itu gagal total. Salah satu pengkhianat dengan mudah menjatuhkannya dan darahnya mengalir ke tanah, sementara semua orang berdiri di sekelilingnya menyaksikan tanpa rasa iba. Sementara ia terbaring lemah, Sire berdiri dengan tenang tanpa rasa khawatir. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada para pengkhianat karena telah membantu menyingkirkan Jaehyun. Nada suaranya terdengar lega. Dalam saat-saat terakhirnya, Jaehyun yang dipenuhi amarah dan rasa sakit mendalam bertanya mengapa mereka mengkhianatinya setelah semua yang telah ia lakukan untuk tim. Salah satu mantan rekannya justru berteriak agar ia segera modar saja, lalu mengungkapkan bahwa mereka telah dibayar beberapa juta hanya untuk membunuhnya. Mereka mempertanyakan apalagi yang bisa mereka lakukan ketika dihadapkan pada jumlah uang sebesar itu. Kejutan yang dirasakan Jaehyun begitu besar. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kehilangan yang ia alami ternyata bermula dari uang. Bahkan setelah semua yang telah ia berikan kepada mereka, ia akhirnya menyadari betapa kosongnya kata-kata mereka ketika dulu mengklaim bahwa mereka adalah keluarga. Ia menatap mereka dengan penuh kekecewaan atas kehancuran yang telah mereka sebabkan. Wajah-wajah mereka menunjukkan ekspresi penyesalan dan ketakutan yang tampak palsu, namun pada saat itu semuanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, notifikasi dari game muncul di layar, menyatakan bahwa Jaehyun telah mati. Pemberitahuan kematian itu berkedip berulang kali, menegaskan bahwa segalanya telah berakhir. Sistem game secara resmi memberitahunya bahwa ia tidak dapat masuk kembali selama 48 jam sebagai hukuman kematian. Setelah itu, Jaehyun terbangun di dunia nyata dalam kondisi lemah, tubuhnya terasa terkuras dan kelelahan akibat trauma yang baru saja ia alami di dalam permainan. Pada saat itu, ia akhirnya runtuh dalam kesedihan yang mendalam, mengakui dalam hati bahwa ia telah kehilangan segalanya.
Tak lama kemudian, informasi tentang game Warlord muncul di layar, menampilkan statusnya sebagai salah satu game paling populer dan paling sukses di dunia. Sebuah cuplikan siaran langsung kemudian ditayangkan memperlihatkan para pemain yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit melawan seekor naga merah raksasa. Aksi mereka memicu sorakan penuh semangat dari para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut dengan antusias. Game yang dibangun dengan teknologi virtual reality paling mutakhir itu menghasilkan uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Bagi Jae-hyun, game tersebut adalah satu-satunya hal dalam hidup nyata yang benar-benar ia kuasai. Sejak dulu ia selalu dicap sebagai orang yang tidak berguna atau sampah oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di dalam game, Jae-hyun akhirnya menemukan tujuan hidup dan pengakuan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Ketika pertama kali ia menunjukkan kemampuan luar biasanya, seorang pemain yang terkesan mendekatinya dengan wajah kagum dan menanyakan levelnya. Pemain itu kemudian tersenyum dan menawarkan kerja sama tim, dan pada saat itulah Jae-hyun merasakan perasaan diterima yang sangat langka dalam hidupnya. Setelah mengingat semua itu, Jae-hyun mulai merenungkan kembali apa yang telah terjadi padanya dengan perasaan sedih. Untuk sesaat, ia sempat berpikir bahwa ia akan memaafkan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Namun hanya dalam hitungan detik, gelombang kemarahan yang sangat kuat mengambil alih pikirannya, dan tekadnya pun berubah total. Ia membuat keputusan yang tegas. Ia akan memburu dan membunuh satu persatu orang yang telah mengkhianatinya sebagai balasan yang brutal. Semua rasa sakit dan pengorbanan yang telah ia berikan kepada mereka membuat kemarahannya semakin membara. Dengan emosi yang meluap, ia berlari menyusuri jalan sambil menelepon seseorang bernama Dong-su. Namun karena pikirannya dipenuhi kemarahan dan rencana balas dendam, ia tidak menyadari bahwa lampu penyeberangan telah berubah menjadi merah. Ketika ia akhirnya menyadari situasi itu, semuanya sudah terlambat. Sebuah truk sampah masyarakat yang melaju dengan kecepatan tinggi menabraknya dengan kekuatan besar. Tubuhnya terpental dan jalanan segera dipenuhi darah akibat benturan tersebut. Orang-orang di sekitar lokasi berteriak panik, saling memberitahu bahwa seseorang baru saja tertabrak kendaraan. Jae-hyun tergeletak di tanah dalam kondisi kritis, berjuang di antara hidup dan mati. Sementara itu, ponselnya mengumumkan bahwa nomor yang ia hubungi tidak tersedia. Sebuah ironi yang terasa kejam pun muncul dalam pikirannya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh modar sekarang. Dalam benaknya, kenangan menyakitkan kembali muncul, termasuk saat mantan rekan-rekannya berteriak agar ia segera mati dan mengungkapkan bahwa mereka telah dibayar beberapa juta untuk membunuhnya. Ia juga teringat ekspresi Sire ketika mengalahkannya di saat-saat terakhir. Dengan tekad baru yang semakin kuat, ia bersumpah bahwa ia akan membalas semuanya tanpa ampun. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul, seolah-olah suatu koneksi misterius sedang terbentuk. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa koneksinya sedang diverifikasi. Pesan berikutnya muncul, menyambutnya kembali ke dalam game dengan nama samaran Hayaderkan. Jae-hyun yang terkejut dengan perubahan mendadak itu mendapati dirinya dihadapkan pada sebuah tantangan. Sistem game menempatkannya di tahap tutorial dengan misi bertahan hidup dari pertemuan dengan makhluk legendaris bernama Minotaur, penguasa labirin. Jae-hyun berdiri dalam keadaan syok, mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana semua ini bisa menimpanya. Sementara itu, salah satu pemain baru yang terlihat kesal berteriak kepadanya agar ia segera sadar dan membantu melawan monster raksasa mengerikan yang sedang menyerang mereka. Mereka dengan cepat menyadari bahwa mengalahkan makhluk tersebut sendirian adalah hal yang mustahil, sehingga mereka mengusulkan untuk bekerja sama. Dalam percakapan itu, Jae-hyun menyatakan ketidakpercayaannya karena monster tersebut seharusnya sudah dihapus dari game 5 tahun yang lalu akibat tingkat kesulitannya yang ekstrem. Namun rekan barunya yang tampak kebingungan menjawab bahwa game Warlord baru dirilis sekitar 10 bulan yang lalu. Mendengar itu, Jae-hyun berdiri terpaku dan mengulang dengan penuh keterkejutan bahwa game tersebut baru berjalan 10 bulan. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perilakunya yang aneh dan bertanya apa yang sedang terjadi. Jelas merasa bingung dengan reaksinya terhadap informasi tersebut. Salah satu dari mereka kemudian menyuruhnya untuk fokus dan bersiap, serta menunggu sinyal untuk bergerak bersama. Akan tetapi, Jae-hyun justru mengabaikan instruksi tersebut dan mulai berjalan maju mendahului kelompok tanpa mengatakan sepatah kata pun. Rekan-rekannya yang kebingungan langsung memanggilnya dan menanyakan kemana ia pergi, namun ia tetap melangkah dalam diam, membuat kebingungan mereka semakin dalam. Mereka bahkan berteriak tidak percaya, menganggap tindakannya sangat ceroboh, terutama karena monster kuat itu masih berada tepat di hadapan mereka.
Pada saat itulah, monster tersebut menyerang ke arah Jaehyun dengan keganasan luar biasa, berniat menjatuhkannya seketika. Rekan-rekannya berteriak memperingatkan bahwa ia akan mati jika terus bertindak seperti itu. Namun Jaehyun sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Ia menghadapi monster itu secara langsung dengan penuh keyakinan dan tekad. Dengan serangkaian serangan kuat, ia melancarkan pukulan mematikan yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Monster itu mengaum keras, tetapi serangan Jaehyun dengan cepat menjatuhkannya ke tanah. Dua pemain lain yang menyaksikan kejadian itu langsung terdiam, benar-benar terpukau karena Jaehyun berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dalam sekali bacok. Mereka menatapnya dengan penuh keterkejutan dan mencoba berbicara kepadanya. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan senyum di wajah, memuji bakat luar biasa Jaehyun dan menyatakan keinginannya agar ia bergabung dengan tim mereka. Ia bahkan mengulurkan tangan ke arah Jaehyun dengan sikap yang sangat mirip dengan momen di masa lalu ketika Jaehyun pernah dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri. Pada saat itu, ekspresi Jaehyun langsung berubah dan kilatan kemarahan terlihat jelas di matanya. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa ia sudah membuat keputusan sejak beberapa saat sebelumnya. Kedua pemain itu kebingungan dan menanyakan keputusan apa yang ia maksud. Tanpa peringatan, Jaehyun tiba-tiba melancarkan serangan kuat ke arah mereka. Matanya dipenuhi amarah dan darah pun berceceran di sekelilingnya. Dalam hati, Jaehyun bergumam dengan nada suram bahwa jika ia pernah mempercayai siapapun lagi dalam hidup ini, maka ia tidak akan lebih baik dari seekor anjing. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di layarnya menyatakan bahwa Ha Hye-kan, sang hero slayer, telah kembali ke masa lalu. Setelah itu, Jaehyun tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang asing. Ia melepaskan helm bogo virtual reality dari kepalanya dan melihat ke sekeliling dengan kebingungan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Ia segera menyadari bahwa ia berada di dalam sebuah toko game, tepatnya sebuah toko perlengkapan yang menjual perangkat virtual reality. Kenangan lama pun mulai kembali ke pikirannya. Jaehyun mengingat bahwa 5 tahun yang lalu ia adalah orang miskin yang sering bermain di toko tersebut karena tidak mampu membeli perangkatnya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya dengan serius apakah ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Setelah pikirannya sedikit tenang, ia segera mengambil keputusan bahwa jika hal itu memang benar, maka ada banyak hal yang harus ia lakukan mulai sekarang. Ia bergerak cepat, menyusuri toko yang ramai sambil pikirannya dipenuhi berbagai rencana. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa sekarang ia memiliki pengetahuan dan pengalaman dari 5 tahun ke depan. Dengan keunggulan itu, ia yakin dapat melaksanakan balas dendam tanpa ragu. Ia kemudian mendekati seorang pegawai toko, menyerahkan kartu pembayaran miliknya, dan meminta 1 unit perlengkapan dasar. Pegawai tersebut tampak sedikit gugup, namun tetap meyakinkan bahwa ia akan segera membantunya. Gelombang perasaan campur aduk antara semangat dan kecemasan mulai menyelimuti Jaehyun saat ia menyusun langkah-langkah berikutnya untuk meningkatkan level dengan cepat di dalam game. Namun tak lama kemudian, pegawai toko itu justru membuatnya terkejut dengan mengatakan bahwa saldo kartunya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian. Jaehyun langsung terdiam, merasa terpukul oleh kenyataan yang tidak ia duga. Ia tersenyum pahit menyadari betapa buruk kondisi keuangannya di masa lalu. Ia berdiri di sana dengan perasaan frustrasi yang mendalam, menyalahkan dirinya sendiri karena lupa bahwa ia tidak memiliki uang. Ia kembali mengingat bahwa satu-satunya alasan ia dulu bermain di toko tersebut adalah karena ia tidak mampu membeli perangkatnya sendiri. Tekanan mulai terasa semakin besar dan ia pun bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Apakah ia harus mencari uang secepat mungkin meskipun ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Pada saat itu, sebuah gambar siret tiba-tiba muncul di layar iklan yang berada tidak jauh darinya sebagai bagian dari kampanye promosi game tersebut. Iklan itu menampilkan pertanyaan yang seolah menuntut perhatian, menanyakan apa yang sebenarnya mereka tunggu. Kata-kata yang ditampilkan terlihat tegas dan langsung, seakan menantang siapapun yang ragu pada dirinya sendiri. Iklan tersebut menyatakan bahwa orang kuat tidak takut pada tantangan, dan bahwa keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki siapapun di tengah pertempuran. Jaehyun berdiri diam di depan layar iklan itu, menatap sosok Sire yang muncul sebagai Queen of Thunder. Dalam tayangan tersebut, ia terlihat memanggil semua orang untuk menjadi pejuang sejati dan menguasai medan perang. Ia tetap berdiri di depan layar raksasa yang menampilkan judul Game Warlord, sementara sebuah tulisan besar dan tegas mendorong siapapun untuk segera memulai permainan.
Dalam keheningan itu, Jaehyun tenggelam dalam pikirannya sendiri, menimbang dengan hati-hati langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Bayangan wajah Sire yang penuh ejekan kembali muncul di benaknya, disertai kata-kata menghina yang pernah ia lontarkan, menyebut bahwa dirinya sekali lagi hanyalah sampah yang tidak berharga. Perasaan itu memicu gelombang tekad baru di dalam dirinya. Jaehyun menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunggu, karena baginya keraguan adalah kemewahan yang sudah tidak bisa ia miliki. Ketika matahari mulai tenggelam, suasana berpindah ke sebuah apartemen sederhana yang menjadi tempat tinggalnya. Di dalam kamar itu, sebuah sistem kapsul game virtual reality baru saja dikirim dan dipasang. Seorang teknisi telah menyelesaikan pemasangan perangkat tersebut dan memberitahu bahwa semuanya sudah siap digunakan sebelum segera pergi meninggalkan ruangan. Jaehyun hanya menanggapi dengan jawaban singkat dan datar, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya. Sambil memegang sebuah kartu di tangannya, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa cara tercepat untuk mendapatkan uang saat ini adalah melalui Bank Emok. Kartu itu ternyata merupakan iklan layanan pinjaman uang cepat dan mudah. Tidak lama sebelumnya, ia pernah duduk berhadapan dengan seorang pria dan mengajukan pinjaman sebesar 10 juta won. Pria itu menjawab dengan sikap santai bahwa permintaan tersebut bisa diatur. Namun setelah itu, pria tersebut sempat berhenti sejenak dan tersenyum dengan cara yang terasa mengancam. Tiba-tiba, dengan gerakan kasar dan penuh tekanan, pria itu menusukkan pisau ke arah kartu yang tergeletak di atas meja, memberikan ancaman yang sangat jelas. Ia memperingatkan Jaehyun bahwa jika ia gagal melunasi pinjaman tersebut, hidupnya akan berubah menjadi neraka yang tak tertahankan. Meskipun hatinya terguncang dan dipenuhi kecemasan, Jaehyun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia memahami sepenuhnya risiko yang menantinya, namun tetap memutuskan untuk mengambil kartu itu. Dalam hatinya, ia menegaskan bahwa ia tidak lagi peduli pada konsekuensi apapun yang mungkin terjadi. Setelah itu, ia mulai mengenakan headset VR di kepalanya sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia siap mempertaruhkan segalanya. Bahkan jika jalan yang harus ia tempuh adalah neraka, ia bersedia menjalaninya demi membalas pengkhianatan orang-orang yang telah menyakitinya. Wajah-wajah para pengkhianat kembali melintas dalam pikirannya dan tekad balas dendamnya terasa semakin kuat. Dengan amarah dan harapan yang bercampur menjadi satu, ia memerintahkan sistem untuk segera memulai koneksi. Sistem dengan cepat mengenalinya dan mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil masuk ke dalam game. Jaehyun pun memasuki dunia permainan sebagai karakter HYR Khan dan menerima sambutan resmi di alam semesta Warlord. Ia berdiri dalam diam menunggu kemunculan seorang karakter tertentu yang ia yakini akan datang untuk membimbingnya, meskipun ia sempat kesulitan mengingat nama sosok tersebut. Tak lama kemudian, seorang gadis berambut pirang yang memancarkan energi keemasan muncul di hadapannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Aryaone dan menjelaskan bahwa tugasnya adalah menjadi pemandu dalam perjalanan awalnya di dunia game. Jaehyun langsung mengenali identitas gadis itu. Aryaone kemudian mengulurkan tangannya sambil mulai menjelaskan aturan permainan, mengundangnya untuk memilih salah satu dari kelas dasar yang tersedia. Ia menerangkan bahwa ia harus menentukan satu kelas awal dari 3 pilihan yang ada, dan menekankan bahwa kemampuan yang ia pilih sekarang akan menentukan jalur spesialisasi yang akan ia jalani di masa depan. Kelas pertama yang dijelaskan Aryaone adalah warrior, yaitu petarung garis depan yang menggunakan senjata untuk pertarungan langsung. Jaehyun sempat mempertimbangkan pilihan itu, menyadari bahwa pengalaman masa lalunya mungkin bisa membantunya naik level dengan cepat. Namun pada akhirnya ia menolak pilihan tersebut karena ia memahami bahwa di tahap selanjutnya, bertarung sendirian dengan kelas itu akan menjadi sangat sulit. Setelah itu, Aryaone memperkenalkan kelas kedua, yaitu Krelir, peran pendukung yang berfokus pada penyembuhan dan membantu rekan satu tim. Tanpa berpikir panjang, Jaehyun langsung menolaknya dengan tegas karena ia tidak memiliki niat untuk melindungi atau mendukung siapapun. Kini hanya tersisa satu pilihan baginya. Aryaone tersenyum dan mengucapkan harapan agar ia menikmati petualangannya, sambil mulai mempersiapkan proses pengaktifan kelas yang dipilih. Untaian energi sihir berwarna emas mulai mengalir dari tangannya, perlahan mengelilingi tubuh Jaehyun sepenuhnya saat proses pemindahan ke tahap berikutnya dimulai. Energi itu menyelimuti tubuhnya dari kepala hingga kaki, membuatnya sedikit terkejut. Tak lama kemudian, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa ia telah memilih kelas dasar dan akan segera dipindahkan ke menara yang sesuai dengan pilihan tersebut. Jaehyun pun tiba di sebuah menara dan langsung disambut oleh suara yang terdengar berwibawa, menyapanya sebagai seorang pencari pengetahuan muda.
Suara itu berasal dari seseorang bernama Golcho, seorang pemandu yang bertanggung jawab melatih para pemain yang memilih kelas mage. Golcho kemudian menanyakan jenis sihir apa yang ingin dipelajari oleh Jae-hyun. Tanpa ragu sedikit pun, Jae-hyun menyatakan bahwa ia ingin mempelajari dark magic. Jawaban itu membuat Golcho terkejut dan terdiam sejenak, seolah kesulitan memproses apa yang baru saja ia dengar. Golcho mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia salah dengar karena faktor usia, lalu menanyakan kembali apakah yang dimaksud Jae-hyun sebenarnya adalah Earth Magic. Namun Jae-hyun dengan tegas mengulang keinginannya untuk mempelajari Dark Magic. Ekspresi Golcho pun berubah, dan rasa khawatir mulai terlihat jelas di wajahnya. Ia memperingatkan Jae-hyun bahwa Dark Magic adalah kekuatan yang sangat berbahaya dan berpotensi menghancurkan jiwa penggunanya. Namun Jae-hyun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia memahami semua risiko tersebut dan memang sengaja memilih jalan itu. Golcho mulai gemetar, tampak benar-benar terguncang oleh keputusan berani Jae-hyun. Tiba-tiba, Golcho berubah wujud menjadi sosok bayangan yang menakutkan di hadapan Jae-hyun, meyakinkan bahwa semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Penampilannya kini menyerupai makhluk kerangka yang menyeramkan. Dengan nada serius, ia menyatakan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ada seseorang yang memilih jalan seperti itu. Ia kemudian mengatakan bahwa jika Jae-hyun benar-benar siap, maka ia harus meletakkan tangannya di atas buku keterampilan yang telah muncul di hadapannya, sambil memperingatkan agar ia memilih dengan penuh kehati-hatian. Tanpa sedikit pun keraguan, Jae-hyun langsung meletakkan tangannya di atas buku keterampilan tersebut. Meskipun Golcho telah memperingatkan bahwa jalan itu terlalu berbahaya bagi orang yang ceroboh, Jae-hyun justru tersenyum dengan penuh percaya diri dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang bisa disebut ceroboh. Mendengar itu, Golcho tertawa keras. Ia tampak terkesan oleh keberanian dan keyakinan Jae-hyun, lalu mengakui bahwa Jae-hyun adalah sosok yang sangat menarik dan bahwa sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan orang seperti dirinya. Pada saat itu, Jae-hyun teringat sebuah video terkenal dari kehidupan masa lalunya. Video tersebut menampilkan seorang pemain yang menggunakan necromancer, yaitu seni memanggil makhluk mati. Dalam rekaman itu, pemain tersebut sendirian berhasil mengalahkan seorang bos yang sangat kuat tanpa bantuan siapapun. Pada saat itu, Jae-hyun menyadari betapa putus asanya ia membutuhkan kekuatan seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah pesan sistem muncul dan mengonfirmasi bahwa ia secara resmi telah menjadi seorang necromancer. Bersamaan dengan itu, ia menerima gelar sebagai pemula dalam necromancer serta sebuah kemampuan bernama Skeleton Fragment. Dengan senyum penuh keyakinan, Jae-hyun mengulang nama kemampuan barunya itu dalam hati. Ia segera mengaktifkan skill tersebut, dan dari energi sihir yang berkilau, sebuah pecahan tulang mulai terbentuk perlahan di hadapannya. Sebuah pesan tambahan muncul menjelaskan bahwa seorang prajurit kerangka membutuhkan energi sihir untuk sepenuhnya terwujud. Jae-hyun berdiri diam sambil menyaksikan proses pembentukan kerangka itu di depannya. Dalam hati, ia menegaskan dengan tekad kuat bahwa di kehidupan kali ini ia akan benar-benar menjadi seorang necromancer. Tak lama kemudian, kerangka tersebut akhirnya terbentuk secara utuh, menandakan bahwa transformasi Jae-hyun menjadi necromancer telah selesai. Dengan senyum percaya diri, Jae-hyun menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk mulai meningkatkan level. Ia kemudian bertanya pada dirinya sendiri di mana lokasi dungeon pelatihan berada. Saat ia menoleh untuk melihat kerangka yang baru saja ia panggil, ia justru disambut oleh pemandangan yang aneh. Tengkorak kerangka itu tiba-tiba terlepas dari tulang belakangnya dan jatuh ke tanah seperti bola yang menggelinding. Jae-hyun berdiri terpaku dalam keheningan selama beberapa saat, benar-benar tidak mampu memahami apa yang sedang ia lihat. Namun tanpa membuang waktu lebih lama, ia melangkah masuk ke dalam portal bercahaya yang muncul di hadapannya. Ia pun muncul di dalam dungeon pelatihan untuk pemula. Dengan rasa khawatir, Jae-hyun mulai mempertanyakan perilaku aneh kerangka tersebut. Jelas sekali bahwa kerangka itu tidak bertindak seperti yang ia ingat dari kehidupan sebelumnya. Ia segera membuka jendela skill untuk meninjau kembali detail kemampuan Skeleton Fragment. Saat membaca deskripsinya, ia menyimpulkan bahwa perilaku aneh itu mungkin disebabkan oleh tingkat penguasaan skill yang masih rendah. Kesadaran itu justru membuatnya semakin bertekad untuk meningkatkan level secepat mungkin. Tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara geraman keras yang menggema di sekelilingnya. Sekelompok 3 anjing edan bernama Cold Wolf muncul dan kehadiran mereka terasa seperti kesempatan yang tepat untuk melakukan uji coba nyata. Meskipun tidak terlalu kuat, makhluk-makhluk itu cukup cepat untuk menjadi tantangan yang layak bagi kerangka yang baru dipanggil. Tanpa ragu, Jae-hyun langsung menggunakan skill Skeleton Fragment dengan kekuatan penuh ke arah musuh yang mendekat.
Energi sihir kembali berkumpul dengan cepat, bersiap memanggil kerangka sekali lagi. Kerangka itu pun terbentuk sepenuhnya dan secara otomatis mengambil posisi bertarung, siap menghadapi musuh. Saat merasakan kehadiran lawan, para serigala mulai mendekat dengan hati-hati, bersiap menyerang kapan saja. Dengan senyum yakin, Jaehyun memerintahkan kerangka itu untuk membunuh mereka. Kerangka tersebut langsung maju menyerang para serigala dengan kekuatan yang mengejutkan. Melihat itu, Jaehyun merasa kagum karena performa kerangka tersebut tampak jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia bahkan mulai berpikir bahwa dengan kecepatan seperti ini, ia mungkin bisa mencapai level tertinggi dalam waktu singkat. Namun rasa kagum itu berubah menjadi keterkejutan ketika tulang-tulang kerangka itu tiba-tiba berhamburan ke segala arah. Jaehyun berdiri membeku, benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tengkorak kerangka itu jatuh ke tanah dengan ekspresi yang tampak hampir lucu sekaligus menyedihkan. Kebingungan yang luar biasa membuat Jaehyun terdiam, tidak yakin apa sebenarnya yang baru saja ia saksikan. Ia segera memanggil jendela skill, berusaha mati-matian mencari tahu apa yang salah. Saat membaca lebih lanjut, ia akhirnya menemukan penyebab masalahnya. Ia menyadari bahwa ia lupa menetapkan mode pertempuran untuk kerangka tersebut. Dalam deskripsi skill dijelaskan bahwa kerangka itu memiliki sistem kecerdasan buatan yang dapat belajar dari pengalaman bertarung, serta menyediakan 3 mode berbeda, yaitu mode pertahanan, mode serangan, dan mode khusus. Sambil menepuk kepalanya dengan napas panjang, Jaehyun mengakui dengan tenang bahwa ia memang belum mengatur mode apapun. Ia pun memutuskan untuk mengaktifkan mode pertahanan terlebih dahulu. Begitu mode itu diaktifkan, kilatan cahaya muncul di mata kerangka tersebut. Namun apa yang terjadi setelahnya justru membuat kekecewaannya semakin dalam. Para serigala mulai menyeret kerangka itu dan mencabik-cabiknya dengan mudah, seolah kerangka itu sama sekali tidak melakukan perlawanan. Sekali lagi Jaehyun hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya bahwa itulah yang disebut mode pertahanan. Dengan suara yang mulai gemetar dan rasa putus asa yang semakin besar, Jaehyun akhirnya memutuskan untuk mencoba mode ketiga, yaitu mode spesial, berharap kali ini hasilnya akan berbeda. Ternyata, kerangka itu malah mulai bergoyang di tengah pertempuran. Melihat pemandangan tersebut, Jaehyun langsung menyadari bahwa situasinya telah berubah menjadi bencana. Setelah menyaksikan aksi kerangka itu, air mata mulai menggenang di matanya karena merasa semuanya berjalan sangat buruk. Jaehyun pun jatuh terduduk di tanah, diliputi rasa putus asa yang mendalam. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia hampir kehilangan kewarasan. Ia mencoba menghapus karakter yang telah ia pilih, namun sebuah pesan sistem muncul dan menjelaskan bahwa akun yang berusia kurang dari 3 bulan tidak dapat menghapus karakter. Duduk tanpa daya, ia mengeluh bahwa bahkan mengganti kelas pun tidak memungkinkan. Dalam pikirannya, muncul kenyataan pahit bahwa pembayaran cicilan pinjaman akan mulai jatuh tempo pada bulan berikutnya. Dengan rasa frustrasi yang memuncak, ia bahkan sempat berpikir secara sarkastis bahwa mungkin ia seharusnya tertabrak kendaraan sekali lagi. Pikiran itu membuatnya bertanya-tanya mengapa nasibnya terasa begitu buruk, terutama ketika keadaan sempat terlihat sedikit membaik. Tatapannya kemudian jatuh pada kerangka yang tidak berguna itu, yang sama sekali tidak membantunya, sehingga kemarahannya semakin memuncak. Ia mulai memarahi kerangka tersebut, menyalahkannya karena membuat dirinya hampir gila, lalu memerintahkannya untuk tetap diam di tempat. Namun tiba-tiba, ia teringat pada seorang necromancer hebat dari kehidupan sebelumnya dan mulai bertanya-tanya bagaimana orang itu mampu mengendalikan kerangka seperti ini. Sebuah ide pun muncul di benaknya. Ia segera membuka kembali jendela deskripsi skill dan menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Ternyata makhluk yang dipanggil memiliki sistem pembelajaran mendalam yang memungkinkan mereka memperoleh pengalaman melalui pertempuran. Pada saat itulah Jaehyun menyadari bahwa kerangka tersebut sebenarnya telah mengamati dirinya selama pertarungan melawan Cold Wolf dan belajar dari setiap tindakannya. Ia pun berdiri di samping kerangka itu dan memutuskan untuk memanfaatkan informasi baru tersebut sepenuhnya. Dengan senyum penuh keyakinan, ia mulai berbicara kepada kerangka itu untuk menarik perhatiannya. Kerangka tersebut menoleh ke arahnya dengan ekspresi kebingungan. Jaehyun yang kini dipenuhi rasa percaya diri kemudian menyampaikan bahwa kerangka itu sangat beruntung memiliki tuan seperti dirinya. Ia bahkan menyatakan bahwa meskipun orang lain mungkin tidak melihatnya, dahulu banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang jenius dan ia telah melatih seluruh anggota tim lamanya hingga mencapai puncak.
Setelah itu, ia menjelaskan satu aturan inti dalam pertempuran yang harus diingat oleh kerangka tersebut. Tanpa peringatan, ia langsung menyerangnya dan memberikan pukulan keras sambil menegaskan bahwa aturan itu sangat sederhana. Ia menyatakan bahwa jika kerangka itu tidak mampu menghindari serangan, maka ia akan mati. Kerangka itu menerima pukulan tersebut dengan keras dan langsung jatuh ke tanah. Jae-hyun kemudian menyerangnya lagi dan menjatuhkannya sekali lagi. Tanpa rasa kasihan, ia terus memerintahkan kerangka itu untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya dan melanjutkan rangkaian pukulan tanpa henti. Setiap kali terkena serangan, kerangka itu kembali terjatuh, namun Jae-hyun tidak menunjukkan belas kasihan karena ia benar-benar berniat melatihnya. Ia kemudian mulai memberikan nasihat penting tentang pertempuran, menjelaskan bahwa setelah terkena serangan, kerangka itu tidak boleh hanya berdiri diam seperti orang bodoh, tetapi harus memikirkan cara untuk melakukan serangan balik setelah berhasil menghindar. Ia kemudian menanyakan apakah kerangka itu mengerti. Kerangka tersebut langsung berdiri dalam posisi siap bertarung, menandakan bahwa ia telah memahami instruksi tersebut. Waktu pun berlalu dan para Kowolf muncul kembali untuk menyerang. Kali ini kerangka itu dengan cepat menerapkan pelajaran yang telah ia dapatkan, menghindari serangan para serigala dengan gerakan yang jauh lebih terampil. Saat melihat celah, kerangka itu melancarkan pukulan kuat ke salah satu serigala. Kerangka tersebut terus bertarung dengan kemampuan yang mengesankan. Sementara Jae-hyun hanya bisa menyaksikan dengan rasa takjub. Tiba-tiba, kerangka itu berhenti bergerak dan menatap Jae-hyun dengan rasa kagum yang mendalam. Melihat itu, ia menegurnya dengan lembut, mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah memperingatkan agar tidak kehilangan fokus saat bertarung. Meski begitu, ia tetap tersenyum tipis dan mengakui bahwa gerakan terakhir yang dilakukan kerangka tersebut sebenarnya tidak buruk sama sekali. Seiring Jae-hyun terus melatihnya, kemampuan skeleton fragment milik kerangka itu mulai meningkat dengan sangat cepat. Ia merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang nyata ketika sebuah pesan muncul di hadapannya, memberitahu bahwa level pemainnya telah naik. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju Istana Vigus, sebuah desa pemula yang ramai dan dipenuhi pemain baru. Saat berjalan di tengah kerumunan, Jae-hyun merenungkan perkembangan pesat yang telah dicapai oleh kerangka miliknya. Ia memperkirakan bahwa dengan beberapa hari latihan tambahan, kerangka itu akan mampu menaklukkan dungeon pelatihan dengan sangat mudah. Ia juga menyadari bahwa tantangan sebenarnya baru saja akan dimulai, dan target pertamanya adalah mencapai level 10. Namun tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dengan nada keras. Ia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang pria bertubuh besar berdiri tepat di depannya, dikelilingi oleh para pengikutnya. Dengan sikap agresif, pria itu memarahi Jae-hyun karena telah menabrak bahunya tanpa meminta maaf. Jae-hyun menilai kelompok itu sekilas dan dalam hati menyimpulkan bahwa mereka tidak lebih dari preman kelas 3. Merasa kesal karena waktunya terbuang sia-sia, ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk membunuh mereka di tempat. Tepat ketika salah satu pria itu hendak menyerang, seseorang tiba-tiba muncul dengan pakaian yang tampak rumit dan langsung menghentikan serangan tersebut dengan mudah. Pendatang baru itu tersenyum sinis dan menyatakan bahwa memukul orang seperti itu bukanlah tindakan yang benar. Pria besar tadi yang dipenuhi amarah langsung menuntut untuk mengetahui siapa orang asing tersebut dan apakah ia berada di pihak Jae-hyun. Pendatang itu menjawab dengan santai bahwa ia tidak benar-benar berada di pihak siapapun. Pada saat itu Jae-hyun langsung mengenali sosok tersebut. Ia adalah Matador Chef, seorang petarung yang sangat kuat dari kehidupan masa lalunya. Ia tidak bisa mengabaikan otot besar pria itu serta aura khas yang selalu menyertainya. Jae-hyun dengan jelas mengingat bahwa Matador Chef pernah menjadi petarung kelas 1 dan pemain terkuat di kehidupan sebelumnya. Perasaan bingung dan gelisah mulai memenuhi dirinya karena ia tidak mengerti mengapa seorang legenda seperti Matador Chef berada di tempat seperti ini. Sementara itu, Matador Chef berdiri dengan sikap tegas memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap tindakan penyerang tadi melalui nada bicara yang penuh sindiran. Preman tersebut mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Jae-hyun yang lebih dulu menabraknya. Ia juga menegaskan bahwa Matador Chef tidak berhak ikut campur tanpa mengetahui siapa sebenarnya Jae-hyun. Matador Chef tetap tenang dan tersenyum santai saat menanggapi ucapan itu. Ia mengutip sebuah pepatah lama tentang mata dibalas mata yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Jae-hyun memiliki hak untuk membalas perlakuan tersebut. Begitu kata-kata itu diucapkan, Matador Chef langsung memancarkan aura nagih utang yang membara, membuat para penyerang diliputi rasa takut. Pria besar itu membeku di tempat dengan mata penuh teror, sementara Jae-hyun hanya mengamati situasi itu dengan sikap tenang dan sedikit sinis seperti biasanya.
Matador Chef kemudian menyatakan bahwa pria itu telah lebih dulu menyerang dengan tinju seolah memukul telapak tangannya. Senyum menakutkan muncul di wajahnya dan ia menambahkan bahwa sudah sewajarnya jika perlakuan itu dibalas dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, salah satu rekan preman itu berteriak panik, memperingatkan bahwa orang di hadapan mereka adalah Matador Chef, sosok yang sangat ditakuti karena kekuatan luar biasanya. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa Matador Chef adalah pemimpin Guild Red Bulls, salah satu dari 30 guild teratas, dan terkenal karena obsesinya terhadap pertarungan. Ia juga menekankan bahwa Matador Chef dikenal luas sebagai petarung berbahaya yang dijuluki sebagai pembunuh. Mendengar itu, keterkejutan penyerang semakin dalam. Ia bertanya dengan ketakutan, mengapa seseorang seterkenal Matador Chef mau terlibat dalam masalah sepele seperti ini. Matador Chef kemudian melangkah maju dengan langkah mengancam. Suaranya terdengar dingin dan tajam saat menuntut jawaban atas situasi tersebut. Pria itu membeku dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hitungan detik, ia bersama para pengikutnya langsung berbalik dan melarikan diri sambil berteriak meminta maaf, diliputi rasa takut terhadap kekuatan Matador Chef. Matador Chef tersenyum puas karena masalah tersebut berhasil diselesaikan tanpa perlu perkelahian panjang. Setelah para penyerang menjauh dalam ketakutan, ia menoleh kepada Jae-hyun dengan senyum ramah dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia juga menyarankan agar Jae-hyun tidak mempedulikan orang-orang seperti itu. Namun Jae-hyun justru menjauh dengan sikap dingin, membuat Matador Chef kebingungan melihat reaksinya. Sebelum benar-benar pergi, Jae-hyun menyatakan dengan nada datar bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuan siapapun. Matador Chef pun berdiri dalam keheningan dengan ekspresi terkejut, tidak yakin bagaimana harus menanggapi sikap tersebut. Ia kemudian tertawa kecil pada dirinya sendiri dan mengakui bahwa Jae-hyun memang sosok yang sangat dingin. Sementara itu, Jae-hyun yang terus berjalan menjauh merasakan kemarahan dan frustrasi mulai memenuhi dirinya. Ia tidak mampu menghilangkan perasaan tidak berdaya yang muncul saat berhadapan dengan kekuatan luar biasa milik Matador Chef. Tangannya bahkan sempat gemetar karena tekanan dari aura kekuatan itu, dan ia dengan jujur mengakui dalam hati bahwa rasa takut sempat menguasainya. Pada saat itu, Jae-hyun membuat keputusan yang sangat tegas. Ia berjanji bahwa ketika bertemu kembali dengan Matador Chef di masa depan, ia akan menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ekspresinya mengeras penuh tekad dan dalam diam ia bersumpah untuk berubah. Tak lama kemudian, suasana berpindah kembali ke dungeon pelatihan di mana api berkedip di sepanjang dinding dan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dalam ruangan. Jae-hyun duduk sendirian, pikirannya dipenuhi kesadaran tentang jarak kekuatan yang sangat besar antara dirinya dengan pemain kuat seperti Matador Chef. Ia juga memikirkan sosok lain bernama Sire dan menyadari bahwa kekuatan Sire hampir setara dengan Matador Chef. Jika ia benar-benar ingin membalas dendam, maka ia harus menjadi jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Tiba-tiba, seekor makhluk buas yang menyerupai harimau muncul dan langsung melancarkan serangan ganas. Jae-hyun segera memanggil kerangkanya yang dengan cepat turun tangan dan menyerang harimau itu dengan teknik yang tepat dan presisi. Kerangka tersebut terus melanjutkan serangan agresifnya, memberikan kerusakan besar pada makhluk itu. Setelah pertempuran singkat, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Jae-hyun memberitahu bahwa kerangka itu telah berhasil membunuh harimau tersebut dan bahwa levelnya kembali meningkat. Meski berhasil, Jae-hyun tidak merasa puas. Ia menyadari bahwa dibutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai level 10, lebih lama dari yang ia perkirakan sebelumnya. Ia kemudian menatap kerangka itu yang terlihat bad mood setelah pertempuran. Kondisi kerangka tersebut terasa agak lucu baginya, namun tak lama kemudian sebuah pesan muncul yang mengucapkan selamat kepada Jae-hyun karena akhirnya mencapai level 10 dan memberitahu bahwa dungeon pelatihan telah sepenuhnya dibersihkan dari monster. Tanda pemula pun dihapus dari profilnya dan hadiah mulai dikirimkan kepadanya. Jae-hyun merasakan kebahagiaan besar saat berbagai item itu tiba. Sebuah perangkat bernama War Watch muncul di pergelangan tangannya, dilengkapi berbagai fitur seperti status, misi, peta inventaris, serta alat komunikasi. Ia merasakan gelombang kegembiraan saat kembali menggunakan perangkat itu setelah sekian lama. Ia kemudian meminta jendela statusnya ditampilkan dan tak lama kemudian informasi terbarunya muncul di hadapannya. Data tersebut menunjukkan nama H.I.R. Khan level 10, kelas Necromancer, beserta poin statistik yang dimilikinya dalam kekuatan, daya tahan, kecerdasan, dan mana.
Sebuah pesan sistem kemudian muncul dan memintanya untuk membagikan poin statistik yang tersedia. Jae-hyun berhenti sejenak untuk berpikir dengan sangat hati-hati. Ini adalah pertama kalinya ia membagikan poin, sehingga ia harus mengambil keputusan dengan bijak. Secara umum, seorang necromancer biasanya akan memprioritaskan sihir atau kecerdasan. Namun Jae-hyun justru tersenyum penuh percaya diri dan membuat pilihan yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk mengalokasikan seluruh poinnya ke dalam kekuatan fisik. Setelah pembagian selesai, sebuah pesan sistem muncul dan mengonfirmasi bahwa kekuatannya telah meningkat sebesar 50 poin. Jae-hyun menatap tangannya dengan tekad yang kuat ketika jendela sistem baru muncul, menyatakan bahwa total kekuatannya kini telah mencapai 53 poin. Hasil itu persis seperti yang ia harapkan, dan perasaan puas pun mengalir dalam dirinya, menegaskan bahwa keputusannya adalah langkah yang benar. Namun di sisi lain, kerangka itu berdiri di dekatnya sambil menatapnya dengan mata biru lebar yang tampak kecewa. Ekspresinya seolah menunjukkan bahwa Jae-hyun telah meninggalkan jalan seorang necromancer karena memilih meningkatkan kekuatan fisik daripada mana atau kecerdasan. Ia menyilangkan tangannya dan menanyakan dengan nada jengkel apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh kerangka itu. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengulurkan tangan dan dengan menjitak kepala kerangka itu. Ia menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak meninggalkan jalan seorang necromancer. Sebaliknya, ia justru berusaha melatih kerangka tersebut agar menjadi jauh lebih kuat. Jae-hyun kemudian menjelaskan lebih rinci bahwa menaikkan mana atau kecerdasan pada tahap awal ini tidak akan memberikan dampak besar. Sementara itu, meningkatkan kekuatan fisik justru memungkinkan dirinya mengajarkan teknik bertarung yang pernah ia kuasai saat berada di puncak kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Dengan nada serius dan penuh keyakinan, ia menambahkan bahwa ia sedang mempertaruhkan hidupnya pada perkembangan kerangka tersebut, sehingga kerangka itu harus benar-benar fokus pada latihan. Ia lalu tersenyum percaya diri dan menegaskan bahwa selalu ada cara lain untuk menutupi kekurangan statistik. Setelah menenangkan kerangka itu, Jae-hyun pun melangkah menuju gedung guild petualang di cabang istana Vigus. Begitu masuk ke dalam, ia disambut oleh pemandangan para petualang baru yang penuh semangat, semuanya menunggu dengan antusias kesempatan untuk mengambil misi. Suasana di dalam gedung terasa sangat ramai dan hidup. Ia sempat mendengar para petualang saling berdebat tentang siapa yang akan lebih dulu mengambil misi berikutnya. Meskipun suasananya penuh energi, Jae-hyun segera menyadari bahwa daftar misi yang tersedia pada tahap ini sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun begitu, semangat para petualang tetap terasa kuat karena mereka masih berada di awal perjalanan mereka. Ia kemudian mendekati salah satu staf guild dan dengan sopan meminta untuk melihat daftar misi yang tersedia. Staf guild itu menatapnya dengan sedikit terkejut sebelum menjelaskan bahwa sebagian besar misi yang tersisa cukup sulit dan tidak ada yang berani mengambilnya. Ia lalu bertanya kembali kepada Jae-hyun apakah ia benar-benar yakin ingin memilih misi seperti itu. Jae-hyun berhenti sejenak dan mengamati daftar misi dengan saksama. Dalam hati, ia mengakui bahwa misi-misi tersebut memang tidak ideal. Namun pada saat yang sama, ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Ia akhirnya menemukan persis apa yang ia cari. Misi yang dipilihnya adalah Gua Bima Mountain dengan tujuan menghabisi semua monster level rendah di sekitar Gua Bima Mountain. Hadiahnya hanya berupa 10 koin emas, jumlah yang terbilang kecil. Staf guild yang melihat tekad Jae-hyun kembali menunjukkan kekhawatiran dan menanyakan sekali lagi apakah ia benar-benar yakin menerima misi level rendah dengan imbalan sekecil itu. Jae-hyun mengangguk mantap tanpa ragu sedikit pun. Dalam hati, ia tersenyum karena ia tahu bahwa jika berhasil menyelesaikan misi ini, sebelum mencapai level 15, ia akan mendapatkan gelar langka bernama Prospek. Ia mengingat dengan jelas bahwa gelar seperti itu dapat meningkatkan statistik karakter secara signifikan, bahkan menambahkannya dalam bentuk persentase. Hal itu membuatnya menjadi aset yang sangat berharga. Jae-hyun merasa yakin bahwa mendapatkan gelar tersebut akan menjadi langkah awal menuju kekuatan luar biasa. Dengan semangat yang kembali membara, ia melanjutkan rencana berikutnya dan mulai menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan misi tersebut. Tak lama kemudian, Jae-hyun tiba di dekat Bima Mountain, lokasi di mana misi itu akan berlangsung. Namun begitu ia melangkah keluar ke tempat terbuka, rasa semangatnya langsung berubah menjadi keterkejutan sekaligus frustrasi mendalam. Perlengkapan yang ia kenakan terlihat dakocan, sama sekali tidak cocok untuk berburu monster. Ia mengenakan pakaian berwarna cerah dengan desain aneh yang tampak seperti lelucon jauh dari kesan seorang petualang. Rasa malu langsung memenuhi dirinya karena penampilan itu benar-benar tidak pantas untuk tugas yang akan ia jalani.
Kemarahan dan kejengkelan mulai membara di dalam dirinya saat ia menatap bayangan dirinya sendiri. Dalam hati, ia berteriak kesal. Ia sadar bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli perlengkapan yang layak, karena sebagian besar uangnya telah dihabiskan untuk melengkapi peralatan kerangka miliknya. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan barang-barang berkualitas rendah yang semakin menambah rasa frustrasinya. Meski begitu, Giant segera memutuskan untuk menyelesaikan misi secepat mungkin, mendapatkan uang, lalu membeli pakaian yang lebih pantas. Saat ia bergerak menyusuri hutan sambil meneguhkan tekad untuk menuntaskan misinya dengan cepat, tiba-tiba sebuah tangan berlumuran darah muncul dari balik semak-semak. Tangan itu tampak seperti memohon sumbangan sebelum pemiliknya jatuh tak sadarkan diri. Perlahan, pemandangan itu memperlihatkan seorang pemuda yang terluka parah, merangkak lemah di atas rumput. Suaranya hampir tidak terdengar saat memanggil bantuan, sementara darah menodai wajahnya. Tangannya yang gemetar tetap menekan tanah, menjadi tanda jelas keputusasaan yang mendalam. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak laki-laki berdiri dengan ekspresi banyak utang di wajah mereka. Mereka berbisik dan tertawa dengan kejam, menikmati penderitaan korban mereka. Di bagian lain hutan, seorang pemain muda berteriak penuh kegembiraan, mengumumkan bahwa ia akhirnya telah mencapai tujuan perjalanannya. Pemuda itu bernama Molty. Ia berdiri dengan bangga mengenakan baju zirah yang berkilau, sambil menyatakan bahwa petualangannya di Mount Bima baru saja dimulai. Dengan penuh percaya diri, ia menyebut bahwa dirinya telah mencapai level 11 dan kemungkinan besar akan segera masuk jajaran pemain terbaik dalam game. Namun, kesombongan itu tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar teriakan minta tolong dari dekat. Molty segera berlari menuju arah suara tersebut dan menemukan seorang pria yang sedang menggendong temannya yang berlumuran darah, memohon bantuan dengan putus asa. Pria itu menjelaskan bahwa monster yang menyerang mereka sangat berbeda dari apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Ketika Molty meminta penjelasan lebih lanjut, mereka mengaku bahwa mereka nyaris kehilangan nyawa dan berhasil melarikan diri hanya dengan keberuntungan. Mereka juga mengatakan bahwa semua ramuan penyembuh mereka telah habis setelah serangan mendadak tersebut. Salah satu pria itu menambahkan bahwa tanpa ramuan penyembuh, temannya tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, Molty mencoba menenangkan mereka dan menyatakan bahwa ia masih memiliki beberapa ramuan penyembuh. Ia pun mulai membuka inventarisnya untuk memberikan bantuan. Pria berambut abu-abu itu tampak sangat terharu dan berterima kasih dengan penuh rasa lega, bahkan berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan membalas kebaikan tersebut. Namun tepat ketika Molty berbalik untuk menyerahkan ramuan, kedua pria itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang dengan serangan mendadak. Senyum jabingan terlihat di wajah mereka saat darah menyembur ke tanah. Dalam satu serangan cepat dan mematikan, Molty jatuh ke tanah sambil terengah-engah, darahnya mengalir dan membasahi tanah di sekitarnya. Penyerang itu kemudian mengejek kepolosannya, menertawakan betapa mudahnya ia dijadikan sasaran. Salah satu dari mereka dengan nada sinis menyatakan bahwa mereka akan memanfaatkan semua barang miliknya tanpa mempedulikan desahan lemah yang keluar dari mulut Molty. Molty yang sudah sekarat mencoba memprotes dengan lemah, menuduh mereka telah menipunya. Namun mereka hanya mencemoohnya, menyebutnya pengecut dan menyalahkannya karena terlalu naif. Pemimpin kelompok itu tertawa keras dan menyatakan bahwa hanya orang bodoh, goblok yang akan tertipu oleh trik murahan seperti itu. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul mengumumkan kematian pemain bernama Molty serta hilangnya aura kehidupannya. Pesan berikutnya menampilkan jam Rolex pemain tersebut jatuh ke tanah sebagai barang rampasan bagi para pencuri. Kelompok itu berkumpul di sekitar jam Rolex tersebut sambil tertawa, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa menyiksa pemain pemula selalu menjadi hiburan yang tidak pernah membosankan. Pemimpin mereka tersenyum kejam dan memerintahkan kelompoknya untuk segera mencari korban berikutnya, sambil dengan bangga menunjukkan lambang keluarga Ralph, sebuah gil PK yang terkenal berbahaya. Sementara itu, di bagian lain hutan, kerangka milik Jaehyun berdiri dengan sikap siap bertarung, menghadapi dua anjing galak yang menggeram dari balik bayangan. Anjing galak itu melompat dengan mata menyala, taring merah mereka tampak seperti bara api yang membakar. Jaehyun mengangkat satu jari dan menyatakan aktivasi mode serangan. Seketika mata kerangka itu menyala dengan cahaya biru tajam. Kerangka tersebut langsung melesat maju, pedang bercahayanya membelah udara dengan kilatan dingin. Serangan pertamanya menembus tubuh salah satu serigala, sementara cakar anjing galak lainnya terpental sia-sia saat mencoba menyerang. Deretan notifikasi sistem muncul bertubi-tubi di layar, mengonfirmasi bahwa kerangka itu telah berhasil mengalahkan para Ancient Tree Wolf dan memperoleh ratusan poin pengalaman. Jaehyun tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa keputusan untuk memprioritaskan perlengkapan kerangka sejak awal memang langkah yang tepat.
Ia kemudian melirik pakaian aneh yang masih ia kenakan dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa penampilan bukanlah hal terpenting selama perlengkapan itu masih bisa menjalankan fungsinya. Sementara itu, kerangka itu berdiri dengan kedua tangannya menutupi mulut, membuat gerakan yang gemes seolah merasa malu atas keadaan tuannya. Jaehyun melihat tingkah aneh itu lalu menyuruhnya berhenti bersikap seperti itu dan segera bersiap untuk tugas berikutnya. Ia menjelaskan bahwa mereka harus meningkatkan level secepat mungkin agar bisa menyelesaikan misi di area tersebut. Kerorongkong itu pun mengambil kembali senjatanya dan bersiap melangkah maju. Namun tepat ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, sebuah anak panah melesat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi dan mengenai babatok kerangka itu, membuatnya langsung ngahuleng ngaraga menang dan terkejut di tempat. Serangan mendadak itu membuat Jaehyun lengah. Ia segera menoleh ke sekeliling dengan waspada, mencoba mencari sumber serangan tersebut. Tak lama kemudian 3 orang pria mendekat ke arahnya. Salah satu dari mereka buru-buru meminta maaf, mengaku bahwa tembakan itu tidak disengaja karena dari kejauhan mereka mengira Jaehyun dan kerangkanya adalah monster. Kedua pria itu terus mendekat dengan sikap seolah menyesal, mencoba menjelaskan situasi sambil menjaga jarak. Sementara itu, kerangka tetap siaga, berdiri di depan tuannya dengan posisi siap melindungi. Jaehyun menerima permintaan maaf mereka dengan sikap dingin, tetapi perasaan curiga mulai tumbuh di dalam dirinya. Ekspresi wajah mereka terasa aneh, dan suasana di sekitar terasa tidak nyaman. Ia dengan cepat memperhatikan adanya jam Rolex pemain di pergelangan tangan salah satu pria, sementara pria lainnya menyembunyikan gada berlumuran darah di belakang punggungnya. Hal itu semakin memperkuat kecurigaannya terhadap niat mereka. Jaehyun bergumam pelan pada dirinya sendiri, mengejek keberanian mereka dan langsung menyadari bahwa mereka berencana menipunya. Namun tiba-tiba, ia justru tersenyum tipis dan memutuskan untuk ikut bermain dalam rencana mereka. Ia menyampaikan bahwa ia mungkin bersedia memaafkan kejadian tersebut jika mereka memberikan satu ramuan jamu sebagai kompensasi. Ketiga pria itu pura-pura merasa malu dan mengaku bahwa mereka tidak memiliki ramuan mana. Sebagai gantinya, mereka menawarkan bantuan untuk membantu Jaehyun menaikkan level sebagai bentuk penebusan kesalahan. Jaehyun mengangkat alisnya dan menanyakan apakah mereka benar-benar ingin membantunya. Mereka segera menegaskan bahwa itulah hal paling pantas yang bisa mereka lakukan setelah kesalahan yang terjadi. Pada saat itu, suara raungan binatang terdengar menggema di hutan. Salah satu pria tersenyum dan menyatakan bahwa saat itulah waktu yang tepat untuk mulai meningkatkan level. Mereka kemudian menjelaskan rencana mereka kepada Jaehyun. Mereka akan menyerang dan melemahkan monster, sementara Jaehyun hanya perlu memberikan serangan terakhir untuk mendapatkan poin pengalaman. Jaehyun menyetujui rencana tersebut, namun tetap memperhatikan mereka dengan waspada saat mereka berbisik satu sama lain, menguatkan rencana jahat yang sebenarnya. Seorang petarung bertubuh Aderai maju ke depan dan dengan sengaja memancing kemarahan para anjing galak sesuai rencana mereka. Sementara itu, penyihir yang bersama para pencuri tersebut melantunkan mantra yang meningkatkan kekuatan serangan monster. Seketika cakar monster itu menyala dengan energi merah yang menakutkan. Dengan senyum licik, penyihir itu secara sengaja mendorong salah satu serigala ke arah Jaehyun, pura-pura seolah itu kecelakaan. Sebagai bagian dari jebakan mereka, Jaehyun benar-benar dibuat lengah ketika serigala itu langsung menerjang ke arahnya dengan cakar menyala. Secara refleks, ia mengangkat kedua tangannya untuk bersiap menghadapi serangan. Dari kejauhan, kelompok pencuri itu mengamati dengan penuh keyakinan, berharap Jaehyun akan dengan mudah dikalahkan oleh serangan mendadak tersebut. Namun di luar dugaan mereka, Jaehyun justru berhasil mengalahkan serigala itu dengan cepat berkat bantuan kerangkanya. Setelah itu, ia malah menegur kerangka tersebut karena dianggap bereaksi terlalu lambat. Ia menggelengkan kepala sambil menunjukkan ekspresi mengejek. Lalu dengan senyum percaya diri, ia memberikan isyarat jempol kepada para pencuri dan meminta mereka melanjutkan bantuan mereka, membuat mereka terdiam karena terkejut melihat kekuatan yang tidak mereka duga. Ketiga pria itu mulai merasa cemas dan semakin takut. Mereka mulai mempertanyakan level dan kemampuan sebenarnya milik Jaehyun. Dengan cepat mereka memutuskan untuk mengubah strategi. Mereka berpikir bahwa mungkin gelombang monster yang lebih besar akan cukup untuk mengalahkannya. Maka mereka memancing lebih banyak monster sekaligus, berharap Jaehyun akan kewalahan oleh serangan mendadak dalam jumlah besar. Di tengah kekacauan serangan kelompok itu, petarung bertubuh besar melihat kesempatan untuk menyergap Jaehyun. Ia melompat dari belakang dengan mengangkat martil besarnya tinggi-tinggi sambil menyatakan bahwa kali ini ia tidak akan meleset dalam memberikan pukulan terakhir. Dengan penuh keyakinan, ia mengayunkan martil itu sekuat tenaga, yakin serangannya akan mengenai sasaran. Namun yang terjadi justru membuatnya sangat terkejut.
Jaehyun berhasil menghindari serangan itu dengan waktu yang sempurna, bergerak cepat hingga martil tersebut hanya melintas beberapa sentimeter dari tubuhnya. Pria itu berteriak tidak percaya saat melihat serangannya gagal tepat di depan matanya. Jaehyun bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia menyelipkan pedangnya dari bawah lengan besar petarung itu dan menebas tubuhnya dengan presisi tinggi. Petarung tersebut terhuyung mundur, darah menyembur dari luka dalam di dadanya, sementara kerangka menyerang dari arah lain. Dua pencuri yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan syok, benar-benar tidak mampu memahami apa yang mereka lihat. Salah satu dari mereka berteriak panik, suaranya gemetar saat memanggil rekannya. Jaehyun segera memerintahkan kerangka untuk melancarkan serangan berikutnya. Mata kerangka itu langsung menyala dengan cahaya ilahi sebagai tanda siap menerima perintah. Bersama-sama mereka melesat maju dengan kecepatan tinggi, menutup jarak dengan lawan hanya dalam hitungan detik. Salah satu pencuri mulai berteriak meminta agar mereka berhenti dan mencoba berbicara. Namun Jaehyun sama sekali tidak mempedulikannya. Dengan serangan yang terkoordinasi dengan cepat, Jaehyun dan kerangkanya melancarkan sabetan ganda yang menghantam dengan kekuatan besar. Kedua pencuri itu terpental dan jatuh keras ke tanah, teriakan kesakitan mereka menggema di dalam hutan. Kekuatan serangan itu bahkan membuat tubuh mereka terlempar ke udara. Sementara Jaehyun dan kerangka berdiri kokoh di tempat, dikelilingi gelombang energi biru yang mereka lepaskan. Jaehyun kemudian berbalik dengan sikap dingin dan menyatakan bahwa ia sudah tahu betul jenis orang seperti mereka. Ia menambahkan bahwa mereka selalu mengkhianati orang yang mempercayai mereka dan merampas semua milik korban mereka. Perlahan, ia melangkah mendekati salah satu pencuri yang terluka parah dan menyampaikan bahwa trik seperti itu mungkin pernah berhasil terhadap dirinya di masa lalu, tetapi tidak akan berhasil lagi sekarang. Pencuri yang terluka itu mulai memohon belas kasihan, berjanji akan memberikan semua yang ia miliki sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Jaehyun tetap tidak tergerak. Ia memotong permohonan itu dengan dua kata sederhana, menyatakan bahwa ia tidak lagi mempercayai manusia. Tanpa ragu sedikit pun, ia membacok pria tersebut. Sebuah notifikasi sistem muncul di layar, mengumumkan bahwa pemain bernama Ralph telah mati dan 8 buah jam Rolex jatuh tanpa pemilik. Jaehyun menunduk memandangi barang rampasan tersebut dan dengan tenang menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, hanya ada satu pilihan logis untuk memanfaatkan hadiah tersebut, yaitu dimulai dari pakaian. Sementara itu, Kerorongkong yang tampaknya melampiaskan emosinya menendang tubuh petarung besar yang sudah mati dengan agresif. Meski tulang-tulangnya dipenuhi noda darah, kerangka itu tampak anehnya terharu saat menatap Jaehyun. Merasakan kegelisahan itu, Jaehyun dengan lembut menanyakan apakah kerangka tersebut menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia lalu mendekati kerangka itu dan mengulurkan tangannya, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya biru yang menyembuhkan luka-lukanya. Kerangka itu terlihat sangat bersemangat setelah disembuhkan. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil berdiri dengan bangga mengenakan celana baru yang baru saja ia dapatkan, tampak benar-benar seperti seorang prajurit. Jaehyun tertawa kecil dan menanyakan apakah ia benar-benar menyukai penampilan barunya. Kemudian dengan nada santai, ia menyatakan bahwa penampilan sebenarnya tidak terlalu penting dalam sebuah game. Hal yang paling penting adalah inti kekuatan seseorang. Meski mengatakan hal itu, Jaehyun tetap tidak bisa menahan diri untuk memamerkan penampilan barunya saat berjalan mengenakan pakaian hasil rampasan tersebut. Ia tertawa pelan dan berbisik kepada kerangka bahwa jam Rolex yang mereka peroleh benar-benar merupakan harta yang berharga. Ia menjelaskan bahwa ketika War Watch milik pemain dijual, satu item acak dari inventory pemain tersebut akan jatuh sebagai barang rampasan. Item itu bisa berupa benda langka seperti celana Black Goblin, pedang dengan kekuatan pohon kuno, buku skill kutukan, bahkan uang. Semua kemungkinan itu membuat Jaehyun tertawa dengan penuh keserakahan, menyebut situasi ini sebagai keberuntungan besar. Ia kemudian menyatakan bahwa barang rampasan tersebut telah memberinya kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan sangat cepat. Ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah topeng emas dengan desain unik, sambil tersenyum dan menyatakan bahwa ia berhasil menyelesaikan pembuatannya lebih cepat dari yang ia perkirakan. Mulai sekarang, ia berencana merekam permainan yang ia jalankan. Untuk melakukannya, ia merasa perlu membangun identitas yang kuat sesuai dengan tujuan barunya. Dalam hati, ia menegaskan bahwa menciptakan persona yang khas akan menjadi langkah penting untuk memasuki tahap berikutnya dalam perjalanannya.
Pada saat itu, ekspresi Jaehyun berubah ketika ia teringat sebuah percakapan lama tentang sesuatu yang mirip dengan situasi sekarang. Dalam ingatannya, ia duduk dengan penuh kebanggaan di hadapan seorang anggota guild, wajahnya dipenuhi semangat saat menyampaikan sebuah ide berani. Ia mengusulkan bahwa jika semua anggota guild mengenakan topeng Hahoe, maka simbol itu akan menyebar dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, pria tersebut akhirnya menyetujui gagasan itu, membuat Jaehyun tersenyum lebar. Dengan penuh antusias, ia bahkan sempat menyatakan bahwa guild baru mereka akan diberi nama Hahoe Mask. Kemudian ia menunduk memandangi topeng yang kini berada di tangannya dan berhenti sejenak merenungkan bagaimana dulu ia sempat mempertimbangkan untuk menciptakan identitas yang benar-benar berbeda. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap berjalan di jalur yang sama seperti sebelumnya. Ia mengangkat topeng itu ke udara, lalu menyalurkannya dengan energi sihir biru yang bercahaya. Dalam hati, ia menegaskan bahwa mulai sekarang ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merampas pencapaian atau miliknya. Kilatan kemarahan terlihat di wajah saat ia berbisik penuh tekad bahwa topeng ini akan menjadi bukti atas keputusan dan nilai dirinya. Setelah mengenakan topeng tersebut, Jaehyun menoleh kepada kerangka dan menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Wajahnya kini tampak serius dan energinya dipenuhi antisipasi terhadap tantangan yang akan datang. Tak lama kemudian, suasana berpindah ke sebuah wilayah pegunungan retak yang menyerupai reruntuhan kuno dengan sebuah gerbang besar di tengahnya. Jaehyun bersama kerangka itu melangkah melewati gerbang tersebut dan sebuah pesan sistem langsung muncul mengonfirmasi bahwa mereka telah memasuki dungeon Bima Mountain Cave. Di dalam dungeon, Jaehyun berjalan santai, menyusuri dinding batu sambil menyatakan bahwa ia memperkirakan akan bertemu dengan Blue Werewolves di tempat itu. Ia menambahkan bahwa dungeon tersebut tidak akan mudah diselesaikan. Namun karena perlengkapannya kini sudah lebih baik, ia merasa yakin dapat menaklukkannya hanya dalam waktu 10 menit. Dengan penuh semangat, Jaehyun mulai berlari menyusuri lorong-lorong sempit dungeon, sementara kerangka mengikuti di belakangnya dengan kesiapan penuh menghadapi apapun yang mungkin muncul. Namun beberapa jam kemudian, Jaehyun mulai merasa bingung karena belum ada satupun monster yang muncul. Tiba-tiba ia berteriak heran, mempertanyakan apakah dungeon itu benar-benar tidak memiliki monster sama sekali. Ia kemudian bergumam dengan nada kesal bahwa situasi ini terasa sangat aneh. Jika dungeon tersebut sudah diselesaikan oleh orang lain, seharusnya pesan sistem sudah muncul sebelumnya. Kecurigaan mulai muncul di benaknya, dan ia bahkan sempat menduga bahwa mungkin terjadi kesalahan pada sistem. Pandangan matanya tiba-tiba terhenti saat ia melihat sesuatu di dinding. Ia segera mendekat dan menyentuh sebuah pusaran energi ungu bercahaya yang berputar perlahan. Dengan rasa terkejut, ia menyadari bahwa benda itu berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Pusaran itu mulai membesar dengan cepat, menyedot udara di sekitarnya seolah membuka gerbang baru. Sebuah pesan sistem muncul memberitahukan bahwa ia telah menemukan sebuah instant dungeon bernama Stage dan menanyakan apakah ia ingin memasukinya. Jaehyun memahami bahwa instant dungeon biasanya muncul secara acak di dalam dungeon biasa, dan selama dungeon tersebut belum diselesaikan, kemajuan di dungeon utama akan berhenti. Ia juga tahu bahwa jenis dungeon seperti ini terkenal jauh lebih sulit, meskipun menawarkan hadiah yang lebih besar dengan risiko yang tinggi. Yang menjadi masalah adalah pemain tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan dungeon itu atau mati di dalamnya. Tidak ada pilihan ketiga. Jaehyun sempat mempertimbangkan untuk mundur dari situasi tersebut. Ia berpikir bahwa akan lebih bijak untuk menghindari risiko itu, terutama karena jika ia mati, ia tidak akan bisa masuk ke dalam game selama 2 hari penuh. Waktu itu sebenarnya bisa ia gunakan untuk menyelesaikan misi lain. Namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah. Ia berdiri tegak dan dengan tegas menyatakan dalam hati bahwa satu-satunya hal yang perlu ia lakukan hanyalah menyelesaikan dungeon tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah masuk ke dalam portal, siap menghadapi apapun yang menantinya. Begitu ia memasuki portal, cahaya terang langsung menyelimuti tubuhnya hingga membuatnya harus mengangkat tangan untuk melindungi matanya. Ketika cahaya itu perlahan memudar, Jaehyun mendapati dirinya berdiri di sebuah arena luas yang mengingatkannya pada Koliseum Romawi, dengan dirinya dan kerangka berada tepat di tengah arena. Ia menoleh ke sekeliling dan bertanya-tanya apakah tempat ini adalah semacam arena duel. Meskipun dadanya mulai terasa tegang, ia tetap mencoba menenangkan diri sambil memikirkan jenis lawan seperti apa yang akan mereka hadapi.
Tiba-tiba tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Jaehyun menoleh dengan kebingungan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu tanpa peringatan, seekor serigala berbulu kambing raksasa muncul di hadapan mereka. Makhluk itu berdiri tegak dengan tatapan penuh ancaman, siap menyerang kapan saja. Serigala raksasa itu mengaum keras, suaranya menggema di seluruh arena. Sebuah label muncul di atas kepalanya yang menunjukkan bahwa makhluk itu adalah Corrupted Werewolf tanpa menampilkan level sama sekali. Jaehyun mundur selangkah dengan rasa tidak percaya sambil mengulang kata corrupted dalam hati. Ia bertanya-tanya mengapa monster sekuat itu bisa muncul di tempat seperti ini. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, makhluk tersebut langsung menerjang mereka dengan kemarahan besar dan melancarkan serangan pertamanya. Gelombang kejut dari pukulan itu menyebar ke seluruh arena, dan Jaehyun terkena langsung oleh serangan tersebut. Tubuhnya terpental jauh ke belakang dan menghantam dinding dengan keras. Sementara itu, arena dipenuhi debu dan asap, dan kerangka berdiri di tengah kepulan tersebut dengan rasa terkejut melihat apa yang terjadi pada Jaehyun. Kerangka itu menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah dan mengangkat pedangnya, mengeluarkan suara rendah yang menunjukkan kesiapan untuk bertahan hingga akhir. Meski situasinya berbahaya, Jaehyun berhasil bangkit kembali. Ia justru menyeringai dengan nada sarkastis dan tertawa kecil, menyatakan bahwa keadaan ini terasa semakin tidak masuk akal. Ia bahkan tertawa keras seolah tidak lagi terkejut dengan kejadian aneh yang terus muncul. Ia kemudian menyadari bahwa monster corrupted biasanya berkaitan dengan misi utama, yang berarti ia sebenarnya cukup beruntung bisa menemukannya sekarang. Dengan senyum licik, ia memerintahkan kerangka untuk bersiap bertarung. Ia bahkan sempat bercanda bahwa jika mereka gagal mengalahkan monster itu, mereka tidak akan bisa makan malam-malam ini. Dengan senyum penuh keyakinan, Jaehyun langsung berlari menuju makhluk tersebut, siap memulai pertarungan. Kerangka itu sudah berdiri teguh di tempat dan bersama-sama mereka maju dengan cepat, namun tetap waspada menuju lawan mereka. Kerangka mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan Jaehyun memanfaatkannya sebagai pijakan untuk melompat tinggi ke udara, melayang tepat di atas manusia serigala tersebut. Makhluk corrupted itu mendongak dengan rasa terkejut, memperhatikan Jaehyun yang bersiap menyerang dari atas. Kilatan kegembiraan terlihat di wajah monster itu, matanya bersinar seolah ia akan menikmati pertarungan seperti menikmati santapan lezat. Pada saat yang sama, Jaehyun memanggil energi gelap dari dalam dirinya, bersiap menggunakan kemampuan baru. Energi ungu gelap mulai mengalir ke dalam senjatanya. Dengan pernyataan tegas, ia mengaktifkan skill Demon's Curse. Ketika kemampuan itu bekerja, energi gelap melilit tubuh manusia serigala tersebut dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Serangan itu mengenai sasaran dengan tepat, membuat makhluk tersebut terhuyung ke belakang sambil mengeluarkan teriakan kesakitan. Pukulan Jaehyun berhasil memotong salah satu lengan monster tersebut dan sebuah pesan sistem muncul mengonfirmasi bahwa skill telah berhasil diaktifkan serta atribut musuh menurun sebesar 10%. Jaehyun tersenyum puas mengakui bahwa kemampuan itu cukup efektif untuk penggunaan pertama. Namun pertempuran belum berakhir. Monster itu mengaum penuh kemarahan dan kembali melancarkan serangan, melepaskan pukulan dahsyat ke arah Jaehyun. Ia bersiap menerima benturan tersebut. Namun sebelum serangan itu mengenai, sebuah notifikasi baru muncul di layar, menyatakan bahwa Corrupted Werewolf telah memasuki kondisi berserk dan semua efek status yang sebelumnya aktif telah sepenuhnya dihapus. Mendengar itu, Jaehyun hanya tertawa kering dengan nada sarkastis, mengakui dalam hati betapa bodohnya ia sempat berpikir bahwa instant dungeon akan semudah itu. Pada saat itu, ia menyadari bahwa sudah waktunya menggunakan sebuah skill khusus yang selama ini ia simpan untuk saat yang tepat. Ia mengangkat tangannya dan menekan perangkat di pergelangan tangannya untuk mengaktifkan kemampuan baru tersebut. Seketika gelombang energi biru gelap yang sangat besar meledak dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dalam pusaran kekuatan. Energi itu berputar membentuk spiral di sekelilingnya dan melesat ke langit, sementara tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, energi itu meledak keluar memenuhi seluruh arena dengan cahaya terang. Ketika cahaya itu memudar, Jaehyun tampak berdiri dengan satu set armor baru yang diselimuti energi gelap. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa dirinya siap melanjutkan pertarungan. Itulah efek dari skill khususnya bernama Sloton, salah satu fitur unik dalam game Warlord. Skill tersebut memberikan kekuatan tambahan sementara yang diambil langsung dari dunia game. Kemampuan itu mengaktifkan bentuk peningkatan yang memberinya kekuatan supranatural untuk sementara waktu. Setiap pemain memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan tampilan dan peningkatan kemampuan yang unik. Para pemain bahkan telah sepakat menyebut bentuk ini sebagai Ultimate Mode. Kini Jaehyun berdiri dalam wujud barunya, tubuhnya diselimuti aura biru terang yang kuat.
Ia mengangkat tangannya dengan rasa percaya diri yang baru dan bersiap menghadapi tahap berikutnya dalam pertarungan. Di sisi lain, Corrupted Werewolf mengaum dengan suara mengerikan, memperlihatkan taring besarnya sambil menatap Jae-hyun dengan kemarahan liar. Dengan kecepatan yang menakutkan, manusia serigala itu langsung menerjang ke arahnya. Jae-hyun pun bersiap menghadapi serangan tersebut, tubuhnya dilindungi energi biru gelap yang terus berdenyut. Makhluk itu bergerak menyamping dengan cepat, mengangkat cakarnya untuk melancarkan pukulan kuat. Ia kemudian melancarkan serangkaian serangan cepat, namun Jae-hyun dengan cekatan menghindari setiap serangan itu. Bahkan nyaris terkena satu ayunan yang melintas sangat dekat. Ketika cakar manusia serigala menghantam tanah dan menciptakan kawah besar, Jae-hyun memanfaatkan momen tersebut untuk melompat menjauh tepat waktu, menghindari serangan berikutnya yang sangat berbahaya. Pada saat itu, Jae-hyun menyadari bahwa ini bukan monster biasa. Kecepatan dan kekuatan mentahnya menjadikannya lawan yang sangat tangguh. Ia memahami bahwa jika menerima beberapa pukulan lagi, pertarungan bisa dengan mudah berakhir dengan kemenangan monster tersebut. Dengan senyum tenang, ia bergumam dalam hati bahwa ia sudah memiliki rencana. Ia kemudian melepaskan gelombang energi biru tajam dari pedangnya yang langsung diarahkan ke arah makhluk itu. Gelombang tersebut menghantam Corrupted Werewolf dan membuatnya terpental ke belakang dalam rasa sakit. Jae-hyun tetap berdiri teguh, siap menghadapi serangan selanjutnya, sikapnya tetap tenang tanpa sedikit pun goyah. Baginya, inilah yang membuat game terasa menyenangkan, yaitu menghadapi tantangan berat seperti ini. Namun pada detik berikutnya, ekspresinya langsung berubah. Ia menatap ke atas dengan rasa terkejut saat melihat monster itu melompat tinggi ke udara dan jatuh dengan kekuatan luar biasa. Jae-hyun segera mundur cepat dan berhasil menghindari benturan dahsyat tersebut hanya dalam selisih waktu yang sangat tipis. Saat menghindar, ia teringat bahwa monster itu sekarang berada dalam kondisi berserk, sebuah fase yang secara drastis meningkatkan kekuatannya. Ketika tubuhnya terpental di udara akibat gelombang serangan, Jae-hyun tiba-tiba menyadari bahwa manusia serigala itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Mata merah makhluk itu menyala tajam, terkunci pada dirinya dan ia bersiap melancarkan pukulan berikutnya. Tepat saat tubuhnya jatuh mendekati monster tersebut, Jae-hyun justru mengejeknya, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang dilupakan. Pada saat itu juga, kerangka tiba-tiba muncul di antara Jae-hyun dan monster tersebut, mengangkat pedangnya dengan tekad kuat. Kerangka itu melancarkan serangan kuat yang berhasil memotong salah satu lengan manusia serigala, menciptakan celah bagi Jae-hyun untuk kembali berdiri dengan stabil. Begitu kesempatan itu terbuka, Jae-hyun langsung berteriak kepada kerangka, memerintahkannya untuk menggunakan teknik yang selama ini mereka latih bersama. Suaranya dipenuhi keyakinan karena ia merasa siap mengakhiri pertarungan. Manusia serigala itu tampak terkejut saat melihat mereka berdua melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Karena tidak sempat bereaksi, Jae-hyun dan kerangka itu berhasil mendaratkan serangan mereka dengan presisi luar biasa. Tubuh monster tersebut mulai hancur akibat kekuatan serangan ganda itu, terpecah menjadi banyak bagian kecil tanpa mampu memberikan perlawanan. Sebuah pesan sistem segera muncul mengonfirmasi bahwa Corrupted Werewolf telah dikalahkan. Tak lama setelah itu, notifikasi lain muncul yang menyatakan bahwa fitur slot on telah dinonaktifkan. Giant tersenyum puas setelah pertarungan berakhir, lalu dengan santai menyatakan bahwa hasil itu tidak buruk untuk sebuah pertarungan yang berlangsung cepat. Sebuah kartu misi muncul di hadapannya, menegaskan bahwa misi Subjugate the Monsters Around the Cave of Babe telah berhasil diselesaikan. Sebagai hadiah, ia menerima 10 koin emas. Tak berhenti di situ, berbagai notifikasi tambahan langsung memenuhi layar. Sistem mengonfirmasi bahwa kerangka miliknya telah mengalahkan monster kuat dan bahwa skill kerangka tersebut telah meningkat menjadi rank E. Mereka juga memperoleh 20.865 gram emas serta item berupa tengkorak werewolf dan kulit werewolf. Jae-hyun dengan riang menyatakan bahwa hadiah tersebut sangat berharga dan menambahkan bahwa semua usaha keras mereka akhirnya terbayar. Ia terlihat benar-benar puas dengan hasil yang didapatkan dari pertarungan itu. Setelah pertempuran selesai, sebuah pesan baru muncul di hadapan Jae-hyun. Pesan tersebut memberitahu bahwa ia telah memperoleh item langka bernama Necklace of the Corrupted Tracker. Item itu termasuk dalam kategori Unique Chronicle dan memberikan tambahan 18 poin pada seluruh statistik yang berkaitan dengan klasifikasi. Jae-hyun merasa terkejut melihat peringkat item tersebut, terutama karena item itu tidak bisa diperdagangkan. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah item yang tidak bisa dijual justru memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan item unik biasa.
Ketika ia menyadari betapa langkanya item tersebut, ia memperhatikan nama corrupted tracker yang tertera di atasnya dan langsung berhenti sejenak. Ia mulai berpikir apakah item itu berkaitan dengan sesuatu yang selama ini ia curigai tentang misi utama. Tidak lama kemudian, 3 jendela bercahaya muncul di hadapannya, mengumumkan bahwa 3 gelar baru telah terdaftar di akunnya. Gelar pertama bernama Promising Rookie, memberikan peningkatan 3% pada kecerdasan dan sihir, persis seperti yang selama ini ia incar. Gelar kedua bernama Challenger of Heroes, meningkatkan daya tahan sebesar 3 poin, sebuah hadiah yang sangat pantas setelah ia berhasil menyelesaikan instant dungeon seorang diri. Namun yang benar-benar membuatnya terkejut adalah gelar ketiga bernama Corrupted Tracker. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan gelar tersebut, dan hal itu membuatnya benar-benar tercengang. Ia kemudian memastikan dalam pikirannya bahwa gelar tersebut berkaitan langsung dengan chapter pertama dari jalur misi utama bernama Corruption Counter, yang membuat semua pencapaiannya barusan menjadi jauh lebih penting. Jalur misi utama ini merupakan inti dari dunia game Warlord, terhubung dengan alur cerita besar yang melibatkan karakter utama dan bos-bos penting. Karena hadiah yang ditawarkan sangat luar biasa, setiap pemain selalu berusaha untuk terlibat dalam jalur misi ini, menjadikannya konten paling diincar dalam seluruh permainan. Jaehyun pun teringat pada kehidupan masa lalunya, di mana ia hanya berhasil mencapai chapter keempat dari jalur misi tersebut. Namun sekarang, ia justru berhasil membuka awal dari jalur itu jauh lebih cepat. Dan kesadaran akan hal itu terasa seperti gelombang besar yang menghantam pikirannya. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi saat ini tidak mungkin sekadar keberuntungan semata. Sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya saat ia mengangkat suaranya dan menyatakan bahwa ia benar-benar telah menemukan harta yang sesungguhnya. Dengan tawa puas, ia kemudian memulai proses log out dari game. Meski masih dipenuhi rasa tidak percaya atas pencapaiannya, suasana pun beralih kembali ke dunia nyata. Di layar televisi, sebuah berita penting sedang disiarkan. Guild Hydra dilaporkan telah resmi memasuki chapter terakhir dari skenario Count Corruption dan menargetkan untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Jaehyun duduk diam di depan layar sambil memegang sebuah cangkir, wajahnya dipenuhi pemikiran mendalam. Ia tidak yakin apakah harus merasa bangga atau justru frustrasi melihat kecepatan perkembangan orang lain. Dengan nada sarkastis, ia mengomentari nasibnya sendiri, merasa kesal karena seseorang sudah mencapai tahap akhir dari misi tersebut. Ia kemudian bertanya-tanya dalam hati apakah sebaiknya ia berhenti sejenak untuk saat ini dan mempersiapkan diri menghadapi chapter berikutnya nanti. Ia mempertimbangkan untuk membiarkan pemain lain melaju lebih dulu, sementara dirinya mengambil waktu untuk menyusun ulang strategi sebelum kembali bergerak. Namun, setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba sesuatu seperti menyala di dalam pikirannya. Wajahnya berubah seolah mendapat inspirasi baru, dan dalam sekejap sudut pandangnya ikut berubah. Ia menyadari bahwa seluruh dunia saat ini sedang fokus pada Count of Corruption yang hampir mencapai akhir. Sebagai quest besar pertama dalam game, ia langsung berpikir bahwa merilis video tentang hal itu sekarang pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Kesempatan itu terasa seperti peluang emas untuk mempromosikan dirinya. Ia mulai membayangkan jumlah penonton yang bisa didapatkan dari video tersebut, bahkan membayangkan dirinya seperti seorang raja yang duduk di atas takhta, dikelilingi kekayaan dan kesuksesan. Dengan tawa penuh kemenangan, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia sangat beruntung telah merekam setiap momen permainannya. Kini ia menyadari bahwa langkah berikutnya adalah segera mengedit dan mengunggah video tersebut ke platform video. Karena itulah kesempatan besar yang selama ini ia tunggu. Ia juga menegaskan dalam pikirannya bahwa proses editing adalah kunci utama agar video itu benar-benar menonjol. Tugas penting seperti itu tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang. Ia membutuhkan seseorang yang benar-benar paham bagaimana membuat video terlihat profesional, seseorang yang mampu mengubah rekaman biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu, ia memutuskan untuk menghubungi seseorang yang dalam kehidupan sebelumnya dikenal sebagai dewa editing. Sambil meyakinkan dirinya bahwa pilihan itu tepat, suasana kemudian beralih kepada seorang gadis berambut merah muda yang mengenakan kacamata, sedang makan mie sambil menatap layar ponselnya.
Gadis itu dikenal dengan nama filmmaker Romany. Saat ia menggulir layar ponselnya, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul berisi permintaan editing video Dungeon Clear dari seorang pemain bernama Haier Khan yang terdaftar sebagai level 15. Awalnya ia tampak terkejut, lalu tertawa dengan nada sarkastis sambil mempertanyakan video seperti apa yang bisa ditawarkan oleh pemain pemula seperti itu. Setelah membersihkan sebuah dungeon, ia mengira pemain itu hanyalah pemula kaya yang ingin pamer di internet. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Ia langsung melonjak dari tempat duduknya, mengeluarkan suara terkejut seolah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Ia mendekatkan wajahnya ke layar ponsel, matanya menatap penuh fokus sambil berbisik bahwa akhirnya ia menemukannya. Romany, editor video freelance yang dikenal dengan julukan Hellmouth, kini menatap layar dengan wajah penuh keterkejutan. Ia bahkan berteriak kegirangan, jelas sangat senang karena merasa telah menemukan sumber inspirasi baru. Sementara itu, di bagian lain kota, seorang wanita bergaun merah berdiri di dalam apartemen mewahnya, memandangi pemandangan kota luas di luar jendela sambil memegang sebuah tablet. Ia tampak tenang saat mengamati suasana tersebut. Tak lama kemudian, seorang karyawan bergegas masuk ke dalam ruangan dan menyapanya dengan sebutan direktur, lalu menanyakan apakah ia dipanggil. Wanita itu menjelaskan bahwa sebuah video baru yang berkaitan dengan Quest Count Corruption baru saja diunggah. Ia menambahkan bahwa video tersebut sangat menarik karena menampilkan seorang pemain level 15 yang berhasil mengalahkan Corrupted Werewolf sendirian, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karyawan itu tampak terkejut dan segera menjelaskan bahwa tim mereka sudah memeriksa rekaman tersebut dan memastikan bahwa level pemain itu memang rendah. Ia kemudian menyarankan bahwa berdasarkan hal itu, tidak perlu memberikan perhatian terlalu besar pada video tersebut. Namun di sisi lain, wanita itu justru mengakui bahwa ia secara pribadi merasa video tersebut sangat menarik. Ia tersenyum dengan penuh keyakinan terhadap penilaiannya. Ia menyatakan bahwa ia menginginkan pemain tersebut dengan tekad yang kuat dan menambahkan bahwa ia ingin orang itu dibawa kepadanya secepat mungkin. Pada saat itulah identitas wanita tersebut terungkap. Ia adalah Chai Seolyeon, sosok paling berpengaruh di dunia keuangan sekaligus tokoh utama dari Thunder Group di dunia Warlord. Namun di dalam game, ia dikenal sebagai Sirre, sang Queen of Thunder, orang yang pernah merancang pengkhianatan terhadap Jaehyun di garis waktu sebelumnya. Di sisi lain, Jaehyun merasakan gelombang ketidakpercayaan saat ia menatap unggahan yang ia buat sebelumnya pada hari itu. Jumlah penonton video tersebut melonjak jauh melampaui perkiraannya, mencapai 6.000 penayangan hanya dalam beberapa jam. Angka itu hampir membuatnya kehilangan kata-kata, terutama ketika ia mengingat betapa lamanya waktu yang dibutuhkan di kehidupan sebelumnya untuk mencapai jumlah yang sama. Dulu, ia harus bekerja keras selama berbulan-bulan, mengunggah konten secara konsisten, dan menghabiskan banyak waktu untuk melihat angka seperti itu. Sekarang, pencapaian yang sama datang hampir tanpa usaha, dan semuanya terjadi begitu cepat hingga sulit ia percaya. Saat Jaehyun terus memeriksa unggahan tersebut, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Sebuah pesan muncul dari Romany, orang pertama yang pernah menghubunginya secara langsung. Jaehyun langsung mengenali nama itu dan hal tersebut justru membuatnya semakin terkejut. Romany dikenal sebagai sosok yang tertutup dan misterius, jarang memulai percakapan dengan siapapun. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia adalah tipe orang yang selalu menjaga jarak dan mempertahankan aura misterius. Bagi seseorang seperti Romany untuk menghubunginya terlebih dahulu adalah sesuatu yang tidak biasa, dan hal itu saja sudah cukup membuat Jaehyun merasa tidak nyaman. Yang membuatnya semakin penasaran adalah isi pesan tersebut. Romany tidak hanya meninggalkan komentar biasa, ia justru menunjukkan rasa penasaran yang tulus tentang kapan Jaehyun akan mengunggah video berikutnya. Pada saat itulah Jaehyun menyadari bahwa ia sama sekali belum memiliki rencana untuk video selanjutnya. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat perhatian sebesar ini dalam waktu singkat, dan tentu saja ia belum sempat memikirkan konten lanjutan. Pikirannya langsung berputar cepat, menyadari bahwa menemukan monster langka lain seperti Corrupted Werewolf yang membuat video pertamanya begitu menarik bukanlah hal yang mudah. Namun seiring waktu berjalan, Jaehyun mulai membentuk sebuah ide di dalam pikirannya. Ia bertekad untuk menemukan sesuatu yang layak direkam berikutnya. Dengan tekad baru, ia mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Sementara itu, di tempat lain, seorang ranker bernama Matador Chef terlihat sangat fokus menonton video milik Jaehyun. Ia bahkan telah memutarnya berkali-kali, setiap kali semakin terpikat oleh kelancaran dan ketepatan gerakan Jaehyun dalam bertarung.
Ada sesuatu yang terasa memikat dari cara Jae-hyun bertarung, seolah setiap gerakan telah direncanakan dengan sempurna. Mata Dorchev merasa sulit mengalihkan pandangannya, dan tidak peduli berapa kali ia menonton, ia tidak pernah merasa bosan. Saat terus menatap layar, pandangannya kemudian beralih ke wajah Jae-hyun. Ada sesuatu yang terasa familiar. Ia tidak bisa mengingat di mana pernah melihat wajah itu sebelumnya, tetapi bayangan wajah tersebut terus mengganggu pikirannya, seolah seharusnya memicu sebuah ingatan. Perasaan itu membuatnya bingung sekaligus sedikit gelisah. Karena itu, Mata Dorchev memutuskan untuk membagikan video tersebut kepada seseorang bernama Yale, berharap orang lain bisa membantu memecahkan rasa penasaran tersebut. Yale menonton video itu dengan sikap santai, namun ia tidak terlihat terlalu terpengaruh seperti Mata Dorchev. Ia dengan mudah mengabaikan kekhawatirannya dan menyarankan bahwa mungkin Mata Dorchev hanya menonton video tersebut terlalu sering. Ia berpendapat bahwa itulah sebabnya wajah Jae-hyun kini terasa familiar baginya. Mata Dorchev sempat mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi ada sesuatu yang tetap terasa tidak beres. Ada detail pada cara bertarung Jae-hyun yang terus menonjol di pikirannya. Meskipun ia masih pemula, gerakan Jae-hyun sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau kecanggungan. Semua gerakannya tampak lancar dan penuh keyakinan, seperti seorang petarung berpengalaman. Mata Dorchev tidak bisa menahan rasa kagum terhadap hal itu. Ia bahkan membandingkannya dengan necromancer kuat dan ahli tempur berpengalaman, dan mulai berpikir bahwa Jae-hyun mungkin benar-benar seorang jenius. Gagasan untuk berduel dengan Jae-hyun terasa sangat menggoda bagi Mata Dorchev. Ia ingin sekali menguji kemampuan dirinya melawan seseorang yang ia anggap luar biasa. Namun ia juga tidak yakin apakah Jae-hyun akan pernah bersedia menerima tantangan seperti itu. Saat Mata Dorchev masih memikirkan hal tersebut, Yale tiba-tiba menghentikan lamunannya dan mengingatkan bahwa mereka memiliki sesi siaran langsung yang akan dimulai dalam beberapa menit. Ia mengatakan bahwa Mata Dorchev harus segera bersiap, membuatnya kembali sadar dari pikirannya. Mata Dorchev baru menyadari bahwa ia benar-benar lupa tentang acara siaran langsung itu. Ketika Yale menyebut bahwa lebih dari 200.000 orang telah membeli tiket untuk menonton penampilannya, ia langsung tersentak. Angka itu membuatnya segera mengambil tindakan. Dengan jumlah penonton sebesar itu dalam pikirannya, ia memutuskan untuk memberikan penampilan terbaik bagi para penggemarnya. Saat siaran langsung dimulai, Mata Dorchev disambut oleh sorakan meriah dari para penggemarnya. Suara dukungan mereka menggema di udara saat mereka memanggil namanya dengan penuh antusias. Mata Dorchev kemudian berdiri di depan pintu masuk dungeon, siap melangkah maju saat gerbang tersebut muncul di hadapannya. Ia telah menunggu momen ini sejak lama dan kini kesempatan itu akhirnya tiba. Sementara itu, Jae-hyun sudah berada di cabang Guild Foos Castle dengan harapan bisa mengambil misi baru. Namun ketika ia mendekati staf guild, mereka memberitahukan bahwa saat itu tidak ada misi yang tersedia sama sekali. Jae-hyun sebenarnya sudah memperkirakan bahwa mungkin hanya akan ada sedikit misi, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa tidak ada satupun yang bisa diambil. Kabar itu membuatnya merasa kecewa dan kehilangan semangat. Ia bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia harus menunda rencana pembuatan video untuk sementara waktu karena situasi tersebut. Saat ia duduk termenung di sebuah meja sambil memikirkan keadaan, Jae-hyun tiba-tiba mendengar seseorang menyapanya. Ternyata Hotan baru saja keluar dari ruangan belakang. Hoan dengan cepat mengenali Jae-hyun sebagai petualang yang sebelumnya berhasil menyelesaikan dungeon di Bima Mountain. Ketika Jae-hyun mendengar namanya disebut, ia langsung mengangkat kepala dan segera mengingat bahwa Hotan adalah orang yang dulu memberinya misi tersebut. Hotan kemudian berjalan mendekat, memperkenalkan dirinya kembali, dan menanyakan apakah Jae-hyun bersedia meluangkan beberapa menit untuk berbicara. Jae-hyun menyetujui permintaan itu, lalu Hoan mulai menjelaskan bahwa ia baru saja mendengar kabar tentang makhluk mutan yang ditemukan di dalam Bima Mountain Cave. Jae-hyun tampak bingung karena ia tidak pernah mengingat adanya misi yang menyebutkan tentang mutan. Namun ia teringat bahwa ia sempat melihat seekor werewolf dengan mata yang tidak biasa saat berada di dalam gua tersebut. Hotan mendengarkan dengan serius tanpa ragu sedikit pun terhadap penjelasan Jae-hyun. Ia kemudian mulai berpikir bahwa makhluk yang ditemui Jae-hyun mungkin telah terpengaruh oleh kekuatan gelap milik para Corrupt One. Masih dalam keadaan bingung, Jae-hyun kemudian menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Corruption One. Hot menjelaskan bahwa bahkan Raider Association sendiri belum mampu mengidentifikasi secara jelas apa sebenarnya makhluk corrupted itu. Namun mereka yakin bahwa kekuatan aneh yang memancar dari makhluk-makhluk tersebut menjadi penyebab banyak monster menjadi semakin liar dalam beberapa waktu terakhir. Hotan juga meyakini bahwa kekuatan gelap di balik makhluk-makhluk itu adalah sumber utama dari kekacauan yang mulai menyebar ke seluruh wilayah. Ia bahkan memperingatkan bahwa banyak orang mungkin sudah menjadi korban corruption tanpa menyadarinya.
Melihat ancaman yang semakin besar, Hotan kemudian mengungkapkan bahwa Raider Association telah menetapkan hadiah bagi siapapun yang berhasil mengalahkan makhluk-makhluk corrupted tersebut. Tujuannya adalah agar para petualang berani maju untuk menghentikan penyebaran bahaya itu. Namun sebelum Hwan sempat menyelesaikan penjelasannya, Jae-hyun tiba-tiba berdiri dengan tatapan penuh tekad. Ia langsung meraih tangan Hotan dan menyatakan bahwa ia ingin membantu. Ia menganggap misi tersebut sebagai sebuah hidden quest yang sangat berharga dan layak untuk dikejar, tidak peduli seberapa besar risikonya. Awalnya Hotan merasa bahwa tugas seperti itu terlalu berbahaya bagi seseorang seperti Jae-hyun pada tahap ini. Namun tekad Jae-hyun yang begitu kuat membuat jelas bahwa ia tidak akan mundur. Melihat hal itu, Hotan akhirnya mengalah dan memutuskan untuk memberinya kesempatan dengan syarat Jae-hyun harus membuktikan kemampuannya melalui tindakan di masa depan. Setelah itu, Hotan mulai menceritakan tentang seseorang bernama Ahimbri yang tinggal di Bangsu Castle, wilayah timur yang menjadi pasangan dari Vigus Castle. Ia menjelaskan bahwa Ahimbri adalah orang yang tepat untuk melatih Jae-hyun agar siap menghadapi bahaya nyata yang akan datang. Hotan kemudian berjanji akan menulis surat rekomendasi yang bisa diberikan kepada Ahimbri. Ia menjelaskan bahwa begitu Ahimbri menerima surat tersebut, ia diharapkan akan memberikan sebuah buku skill langka untuk membantu pelatihan dan perkembangan Jae-hyun. Tanpa membuang waktu, Hotan langsung menulis surat itu dan menyerahkannya kepada Jae-hyun. Begitu Jae-hyun menerima surat tersebut, rasa bahagia langsung memenuhi dirinya. Jantungnya berdegup cepat karena kegembiraan. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera berlari keluar dari gedung guild, benar-benar diliputi rasa antusias atas kesempatan besar yang baru saja muncul. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Gagasan untuk menjadi murid Ahimbri terasa seperti mimpi. Ahimbri bukanlah guru biasa. Ia adalah salah satu dari 7 murid penyihir legendaris bernama Mage Bokan, sosok yang sangat dihormati di dunia sihir. Dikenal karena keahliannya dan karena sering memberikan buku skill langka yang sangat kuat, Ahimbri adalah NPC yang hanya bisa diimpikan oleh banyak penyihir untuk ditemui. Jae-hyun memahami bahwa menerima pelatihan langsung darinya merupakan kehormatan luar biasa, dan ia mulai merasakan masa depan dalam dunia sihir perlahan terbentuk di hadapannya. Dalam pikirannya, Jae-hyun menyadari bahwa jika ia mendapatkan pelatihan yang tepat dari Ahimbri, ia tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan bahan untuk video di masa depan. Jalan baru ini bisa menjadi kunci yang mengubah segalanya, membuka lebih banyak peluang dan konten daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ia berlari menuju Bangsu Castle dengan semangat untuk bertemu Ahimbri, tiba-tiba sebuah kesadaran muncul di benaknya. Ada sesuatu yang penting yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Ia segera berhenti di tengah jalan dan mengubah arah langkahnya menuju tempat yang lebih sepi agar bisa fokus. Setelah tiba di lokasi yang sunyi, Jae-hyun memanggil skill skeleton fragment miliknya, kemampuan yang sebelumnya belum sempat ia periksa setelah pertempuran besar terakhir. Ia teringat bahwa ia mendapatkan beberapa hadiah dari pertarungan tersebut, dan salah satunya adalah skill khusus yang belum ia jual. Skill itu berasal dari werewolf bermata aneh yang pernah ia kalahkan, dan Jae-hyun sangat ingin memanfaatkannya. Ia kemudian memutuskan untuk menerapkan skill tersebut pada fragmen kerangka miliknya. Begitu ia melakukannya, sistem langsung memberi notifikasi bahwa Skeleton Warrior telah memperoleh trait khusus bernama Werewolf Toughness, yang membuatnya menjadi jauh lebih kuat dan lebih tahan dalam pertempuran. Setelah itu, Jae-hyun mengeluarkan item lain dari inventarisnya, yaitu Necklace of the Corrupted Tracker. Awalnya ia sempat berpikir untuk memberikannya kepada makhluk lain, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk mengenakannya sendiri. Begitu kalung itu dipakai, statistiknya langsung meningkat, termasuk kekuatan, kelincahan, dan berbagai atribut lain yang berkaitan dengan kelasnya. Dengan perubahan itu, ia merasa jauh lebih siap dan percaya diri karena semua persiapan penting sudah selesai. Namun Jae-hyun masih belum berhenti. Ia kembali menggunakan skill Skeleton Fragment dan memanggil 2 kerangka tambahan yang identik. Kepada masing-masing kerangka itu, ia memberikan perintah khusus agar selalu bertarung sebagai satu tim dan bekerja sama tanpa konflik di antara mereka. Setelah merasa puas dengan instruksi yang diberikan, ia bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, ia mulai bertanya-tanya tentang jenis monster yang muncul di sekitar area tersebut. Dari dalam hutan lebat, seekor beruang bulukan level 25 mendadak melompat keluar dan langsung menerjang ke arah Jae-hyun. Tubuh besar makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Jae-hyun berhasil menghindar tepat pada waktunya. Namun rasa lega itu hanya berlangsung singkat, karena beruang tersebut justru menjadi semakin marah dan agresivitasnya terus meningkat dengan cepat.
Menyadari situasi itu, Jaehyun segera memberi isyarat kepada salah satu kerangkanya untuk melakukan serangan balasan. Kerangka tersebut langsung melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk menyerang, namun beruang bulukan bereaksi jauh lebih cepat. Dengan satu ayunan cakar yang kuat, beruang bulukan itu menghantam kerangka tersebut hingga terpental dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Melihat hal itu, rasa kesal mulai muncul dalam diri Jian. Ia sebenarnya berharap lebih dari kerangka tersebut, dan dalam hati ia memarahi tindakannya yang terlalu langsung dan mudah ditebak. Ia sudah memberikan instruksi jelas agar menyerang dari titik buta beruang bulukan, bukan maju secara frontal. Tanpa membuang waktu, Jaehyun segera mengeluarkan perintah baru kepada kerangka lainnya. Kerangka kedua itu juga langsung berlari menuju beruang bulukan untuk menyerang. Namun hasilnya tidak berbeda sama sekali. Sekali lagi, beruang itu merespons dengan serangan cepat dan kuat, menghantam kerangka tersebut hingga terjatuh seperti yang pertama. Rasa jengkel Jaehyun semakin dalam. Ia sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Namun, kerangka kedua tetap tidak belajar dari kesalahan yang baru saja terjadi. Ia hampir tidak percaya bahwa keduanya melakukan kesalahan yang sama. Kerangka ketiga kemudian melangkah maju dengan sikap yang terlihat terlalu percaya diri, seolah yakin bahwa ia bisa berhasil di mana dua rekannya gagal. Jaehyun memperhatikannya dengan sedikit harapan, berharap kali ini hasilnya akan berbeda. Namun, kenyataannya tetap sama. Kerangka itu menerjang ke arah beruang, tetapi cakar beruang dengan mudah menjatuhkannya seperti dua kerangka sebelumnya. Jaehyun pun merasa semakin frustrasi dari sebelumnya karena tidak ada satupun yang mampu menjalankan strategi dengan benar. Beberapa saat kemudian, ketiga kerangka itu berlutut di hadapan Jaehyun, masing-masing memegang tengkoraknya sendiri, seolah merasa malu atas kegagalan mereka. Dengan napas panjang, Jaehyun memberi isyarat agar mereka memasang kembali tengkorak tersebut ke tulang belakang. Ia kemudian mengambil waktu untuk menjelaskan dengan sabar bahwa ketika seekor monster diserang, secara alami ia akan menoleh ke arah datangnya serangan. Itulah sebabnya mereka harus menyerang dari titik buta beruang bulukan, bukan dari depan, karena di sana mereka akan langsung terlihat. Namun sayangnya tidak satupun dari kerangka tersebut benar-benar memahami penjelasan Jaehyun. Saat merenungkan situasi itu, Jaehyun teringat efek dari Necklace of the Corrupted Tracker yang baru saja ia kenakan. Peringkat skill miliknya telah meningkat, dan sekarang ia memiliki kemampuan untuk memanggil 3 kerangka sekaligus, bukan hanya satu seperti sebelumnya. Kekuatan baru itu memberinya rasa kemajuan, meskipun ia tahu masih banyak hal yang harus dipelajari. Meski memiliki 3 kerangka adalah keuntungan besar, masalah baru justru muncul. Mereka masih belum mampu bekerja sebagai tim yang solid. Walaupun mereka menerima pengetahuan yang ia ajarkan, mereka tidak memiliki pemahaman tentang kerjasama dan koordinasi dalam pertempuran. Yang lebih buruk lagi, mempertahankan 3 kerangka sekaligus membutuhkan 3 kali lebih banyak mana. Sementara performa mereka justru jauh di bawah kerangka aslinya. Jaehyun merasa kecewa dengan hasil tersebut. Namun di tengah kekecewaan itu, ada satu kemenangan kecil. Ia telah mencapai level 20, tepat seperti yang ia rencanakan sejak awal. Dengan pencapaian itu, ia sempat mempertimbangkan untuk berhenti sejenak dari membuat video pertarungan. Namun ia sadar bahwa ia belum bisa beristirahat sekarang. Jaehyun kemudian memerintahkan ketiga kerangkanya untuk berdiri. Ia menegaskan bahwa mereka akan terus berlatih sepanjang perjalanan menuju Kastil Bangsu. Awalnya ia berharap bisa menyerahkan urusan pertempuran sepenuhnya kepada makhluk panggilannya dan menikmati gaya hidup santai seperti yang diimpikan banyak necromancer. Namun kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Untuk sementara waktu, ia harus tetap berada di garis depan dan terlibat langsung dalam setiap pertarungan. Sementara itu, di dalam asosiasi rider cabang Kastil Bangsu, suasana terasa kacau. Gedung tersebut dipenuhi para rider yang semuanya menunggu dengan penuh semangat untuk mendapatkan tantangan berikutnya. Ketika seorang rider muncul dari salah satu lorong utama, kerumunan langsung mengerubunginya. Puluhan orang bergegas mendekat sekaligus, ingin mengetahui misi apa yang baru saja ia dapatkan. Energi di dalam ruangan terasa tegang dan penuh persaingan, seolah mereka sangat putus asa untuk mendapatkan kesempatan sekecil apapun. Jaehyun berdiri di sisi ruangan, mengamati pemandangan itu dalam diam. Baginya, para rider tersebut tampak seperti kawanan hiena yang berebut bangkai penuh keputusasaan dan keserakahan. Ia merasa perilaku mereka menyedihkan, terutama karena banyak di antara mereka terlihat hanya ingin bergantung pada kerja orang lain tanpa berusaha sendiri. Tanpa menunjukkan ketertarikan sedikit pun, Jaehyun mengabaikan kekacauan tersebut dan langsung menuju tangga.
Saat ia mulai menaiki tangga, salah satu rider mencoba mendekatinya untuk membuka percakapan. Namun Jaehyun langsung memutusnya dengan jawaban dingin. Ia tahu bahwa ia harus menjaga niat sebenarnya tetap tersembunyi, terutama fakta bahwa ia datang untuk menjalankan quest Ahimbri. Quest itu adalah hidden quest, dan jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan mencoba mengganggu atau bahkan merebut kesempatan tersebut. Untuk menghindari perhatian lebih lanjut, Jaehyun mengeluarkan sebuah surat tersegel saat menaiki tangga. Ia menyerahkan surat itu kepada staf yang sedang bertugas dan menjelaskan bahwa ia membawa surat rekomendasi dari Hotan. Staf tersebut membaca surat itu sebentar, mengangguk seolah mengenali isinya, lalu mempersilakan Jaehyun untuk melanjutkan ke lantai 2. Tanpa ragu, Jaehyun segera berjalan maju. Di belakangnya, beberapa rider mulai mendorong dan berteriak, memohon agar bisa bergabung dalam kelompoknya. Namun staf segera menghalangi mereka dan mencegah mereka mengikuti. Saat Jaehyun berjalan menuju ruangan yang ditunjukkan, pikirannya mulai beralih pada potensi hadiah dari hidden quest tersebut. Ia bertanya-tanya, apakah Ahimbri benar-benar memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk diberikan? Harapannya bukan hanya mendapatkan hadiah, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan Ahimbri, seseorang yang bisa menjadi sekutu kuat di masa depan. Namun ketika ia membuka pintu kantor Ahimbri, ia langsung terkejut oleh pemandangan di dalamnya. Ruangan itu benar-benar berantakan, tumpukan buku, gulungan dokumen, catatan, dan berbagai benda sihir aneh berserakan di setiap sudut. Debu memenuhi udara dan satu-satunya tanda kehidupan adalah sosok yang tampak tertidur di balik gunungan buku. Ahimbri ternyata sedang tertidur setengah terkubur oleh hasil penelitiannya sendiri. Saat Jaehyun melangkah masuk, suara pintu yang terbuka membuat Ahimbri terbangun. Dengan wajah bingung dan masih setengah sadar, Ahimbri menatapnya dan bergumam bahwa ia tidak merasa memiliki janji pertemuan hari itu. Jaehyun kemudian memperkenalkan dirinya dengan tenang menggunakan nama karakternya, Haeyoe Erkan, lalu menyerahkan surat rekomendasi dari Hotan. Ahimbri menerima surat itu dengan malas, membacanya sekilas, lalu mengangkat alis. Ia berkomentar bahwa Jaehyun masih terlihat seperti mage trainee, namun jika Hotan sampai mengirimnya, pasti ada kemampuan tertentu yang dimilikinya. Jaehyun hanya memberikan jawaban singkat dan rendah hati, menyatakan bahwa ia hanya beruntung. Fokus utamanya saat itu adalah menerima hadiah yang dijanjikan. Akhirnya Ahimbri menyerahkan hadiah tersebut. Begitu Jaehyun menerimanya, antarmuka sistem langsung menampilkan notifikasi. Jaehyun berdiri terpaku, menatap layar saat hadiah itu ditampilkan, berupa sebuah skill book bernama Bone Armor dan sebuah item lain bernama Madness Helm. Kedua benda tersebut memancarkan cahaya samar, menandakan bahwa keduanya termasuk item langka dengan kemungkinan peringkat tinggi. Jaehyun berdiri membeku, hampir tidak percaya bahwa bukan hanya satu, tetapi dua skill book berharga diberikan kepadanya dengan begitu mudah. Pikirannya langsung berputar, menyadari betapa besar nilai hadiah tersebut hanya dari satu hidden quest. Sementara ia masih diliputi keterkejutan, Ahimbri dengan santai menyatakan bahwa urusan mereka sudah selesai. Tak lama kemudian, sistem menampilkan konfirmasi bahwa quest belajar kepada Ahimbri telah selesai. Jaehyun yang masih berusaha mencerna kejadian itu merasa bingung karena quest tersebut berakhir begitu cepat. Ia sebelumnya mengira akan ada rangkaian tugas lanjutan atau setidaknya kelanjutan cerita. Namun kenyataannya, ia langsung diminta pergi. Tiba-tiba, buku-buku di dalam ruangan mulai bergerak sendiri dan membentuk penghalang, perlahan mendorong Jaehyun menuju pintu keluar. Merasa kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan, Jaehyun segera berteriak dan menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apa saja. Ia berharap kata-kata tersebut bisa memberinya peluang tambahan untuk memperdalam hubungan dengan Ahimbri. Tepat ketika ia hampir terdorong keluar dari ruangan, Ahimbri tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Jaehyun dengan kuat. Senyum aneh muncul di wajahnya, perpaduan antara rasa geli dan niat tersembunyi. Dengan suara rendah, ia kemudian menanyakan apakah Jaehyun benar-benar serius dengan ucapannya. Pada saat itu, antarmuka sistem kembali muncul di hadapan Jaehyun. Sebuah quest baru langsung terdaftar dengan judul Bawakan Telur dari Sarang. Deskripsinya sangat singkat dan terasa samar, namun ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya. Di bagian keterangan tertulis dengan jelas bahwa tidak akan ada hadiah apapun setelah tugas tersebut selesai. Seketika itu juga Jaehyun menyadari sesuatu. Ia telah ditipu. Ahimbri dengan sengaja memancingnya agar menerima tugas lain, memanfaatkan semangatnya tanpa memberinya penjelasan tentang risiko maupun detail sebenarnya dari misi tersebut.
Sementara itu, di luar gedung Raiders Association, seorang raider berbaju zirah berat berjalan menyusuri jalan dengan langkah tenang namun penuh tujuan. Seluruh tubuhnya tertutup perlengkapan besi tebal, membuat kehadirannya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ketika ia berhenti di depan gedung, ia bergumam pelan bahwa tempat itu pasti adalah lokasi pria yang memakai Hahoe Mask sebelumnya.